ini baru pertama kali muncul di Indonesia dan bukan hanya di Indonesia, malah di dunia, di mana ini adalah bifasik TCA pill yang pertama. Dan saya mohon di sini mungkin para dokter yang sudah menggunakan, boleh nanti kita berbincang dengan pengalaman-pengalamannya. Nah, sekarang secara umum, healing itu dibagi dari beberapa tipe. Jadi ada yang tipenya superficial, medium, dan depth. Jadi jenis-jenisnya ini, dan ini yang dilakukan di klinik saya sendiri, saya mengganti nama menjadi N-Refill sesuai dengan saran dari Pak Sam, ganti namanya jangan Biorefill. Jadi saya ganti dengan N-Refill. Dan ini baru satu kali, jadi cukup bermakna dan ini nggak ada itu ya, nggak ada dirubah pakai lightnya, yang dirubah ini langsung before after. Oke, selamat siang para dokter yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya di dalam acara webinar PTS Pro. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang Biorefill, ya, the first bifasic TCA pill in the world, also in Indonesia. Ya. Kali ini pembicaranya adalah dengan Dr. Nenden SPKK, ya, beliau tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya sudah meraih gelar doktor. Ya, selamat untuk Dr. Nenden. Jadi saya kira saya tidak perlu memperkenalkan Dr. Nenden ya, semua dokter sudah pernah tahu lah beliau siapa ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai siang ini dengan pembicara utama Dr. Nenden. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Dr. Nenden. Ya, terima kasih Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Sam atas kesempatan yang diberikan pada saya. Dan pada hari ini saya diberikan mandat untuk mempresentasikan mengenai tentang inovasi yang terbaru, yaitu bagaimana ini baru pertama kali muncul di Indonesia dan bukan hanya di Indonesia, malah di dunia, di mana ini adalah bifasik TCA pill yang pertama. Dan saya mohon di sini mungkin para dokter yang sudah menggunakan, boleh nanti kita berbincang dengan pengalaman-pengalamannya, karena saya juga baru menggunakan bifasik first ini, yaitu kurang lebih sekitar 3 bulanan. Dan saat ini yang saya gunakan, alhamdulillah tidak banyak mengalami adanya efek samping, paling juga yang ringan-ringan, dan itu pun mungkin kalau ada beberapa dokter yang sudah menggunakan kemudian ada reaksi yang lebih, mohon disampaikan sehingga kita akan tahu, nanti kita akan bicarakan bersama bagaimana penanganannya dan apa yang terjadi dari TCA pill yang baru ini. Baiklah, saya mulai dengan slide yang pertama, yaitu sebelumnya mungkin saya akan secara umum dulu bahwa yang akan saya bicarakan tentang chemical peeling sendiri, lalu bagaimana nanti masuk ke teknik yang bifasik sendiri dan apakah itu yang bifasik sendiri dan bagaimana prosedurnya, juga hasilnya dan komplikasi yang terjadi. Ini nanti komplikasinya dari mulai yang bifasik sampai yang secara umum. Mungkin harus tahu dulu sebelumnya sudah pada tahu semua bahwa suatu chemical peeling ini adalah suatu metode di mana dia sifatnya untuk menginduksi daripada proses kerusakan daripada kulit oleh bahan chemical, bahan peeling, tapi tentunya ini yang diprediksi dan juga sifatnya cepat dan tentu ini hasilnya pun yang merata. Jadi tidak uniform, jadi bentuknya merata dari semua lapisan kulit tersebut. Dan tujuannya tentu kita ingin mengharapkan bahwa menuju ke arah kebaikan tentunya jelas ya. Jadi dia untuk mengangkat yang kelainan-kelainan yang tidak diharapkan. Misalnya terjadi suatu proses kerusakan pada kulit, bisa seperti misalnya mau merubah menjadi untuk skin rejuvenation, di mana dia membentuk suatu luka yang normal, memang penyembuhan luka tapi yang baru, tapi tentunya diprediksi secara normal. Dan tentu kita tujuannya melakukan ini untuk meminimalisasikan komplikasi yang terjadi. Karena walaupun bagaimana, peeling bisa terjadi komplikasi, yaitu yang paling sering adalah perubahan warna yang kita tidak inginkan. Yang paling sering di Indonesia, khususnya untuk orang Asia, adalah pigmentasi, hiperpigmentasi. Dan selain itu pun scar. Dan ini mungkin secara histologisnya dulu, bahwa di mana pada epidermis ini
yang akan kita lakukan tentunya pada bagian epidermis dan dermis. Dan di sini kita tidak melakukan yang depth, yang kedalaman sekali daripada peeling ini karena resikonya lebih besar, terjadinya scar, dan juga memang ini biasanya tindakannya dilakukannya harus khusus kalau yang terlalu dalam. Tapi yang kita lakukan tentunya di klinik-klinik kita dari mulai superficial sampai ke yang medium depth. Dan tentunya kita harus tahu indikasi dari peeling itu adalah keadaan yang ditandai dengan adanya kelainan pigmentasi, bisa berupa lentigenus, ya, evelit, ya, atau misalnya freckles, juga melasma. Tentu evelit ini yang biasanya kita gunakan adalah yang sifatnya masih belum bentuk papul, ya, biasanya yang bentuknya makula. Tapi kalau papulnya masih kecil, masih bisa terangkat, ya. Kemudian bentuk-bentuk yang inflamasi seperti kelainan akne dan rosacea, atau pada kelainan kulit yang bersifat adanya penuaan, baik itu yang superficial atau yang sudah menuju ke medium, di mana itu terjadi wrinkle yang cukup dalam sampai lekukan, itu masih bisa dilakukan hal seperti ini. Juga pada keadaan kasus-kasus scar, yaitu yang paling sering adalah bekas akne, scar akne. Memang ada 3 jenis scar akne ya, dari mulai box, rolling ya, tapi tentunya ini masih kita bisa lakukan dengan peeling ini, tergantung daripada kedalamannya, daripada chemical peeling yang kita gunakan. Dan juga pada traumatic scar, juga pada proses-proses pembedahan scarnya. Dan juga bisa digunakan pada kasus lesi yang precancer, misalnya actinic keratosis. Ya. Tapi mungkin tergantung daripada besarnya, daripada actinicnya sendiri. Nah sekarang secara umum, peeling itu dibagi dari beberapa tipe. Jadi ada yang tipenya superficial, medium, dan depth. Jadi jenis-jenisnya ini sesuaikan dengan bagaimana penetrasinya kedalamannya. Kita ketahui bahwa yang superficial itu adalah golongan AH yang seperti glycolic acid dengan konsentrasi 30-50, demikian pula lactic yang 10-30 dan mandelic. Dan yang BAH-nya pun salicylic acid yang 30% dan ada juga yang pyruvic acid yang 50% ya. Dan tentunya ini bisa melap seluruh epidermis terjadi dan juga bisa sampai ke daerah membran basalis ya. Dan tentunya potensial side effect yang terjadi biasanya terjadi post inflammatory pigmentary. Jadi terjadi pasti PHI ya. Dan eritem, adanya gatal, adanya burning, adanya juga desquamasi atau epidermolysis ya. Tentu ini hal-hal ini juga akan sering kita temukan, tetapi tentunya dalam keadaan yang paling minimal. Sedangkan untuk yang medium, ini adalah jenis yang hampir sama, salicyl, tapi lebih konsentrasi lebih besar, 30%, glycolic acid juga lebih dari 70%, ya. Kemudian juga ada TCA di antara 30-50%. Ini tentunya bisa seluruh full thickness epidermis, seluruh kedalaman dari epidermis, dan juga sampai ke dermis bagian papiler. Dan tentu ini kalau lebih dalam, resikonya pun dia akan lebih banyak. Karena dia terjadi selain gangguan dari pigmentasi berupa post-inflammatory, juga dia bisa menyebabkan adanya superficial bakteri atau jamur biasanya ya. Dan kemudian juga pada orang-orang yang mempunyai risiko terjadinya herpes simplex itu terjadi reaktivasi. Juga scar, milia, ya, bentuk-bentuk acneiform eruption juga. Dan juga dia tentunya akan lebih tebal desquamasinya. Nah, inilah kita harus lebih hati-hati dan ini pun tergantung daripada nanti bagaimana perawatan post peelingnya keadaan seperti ini. Dan kalau untuk yang dalam, di sini kita memang tidak lakukan, tetapi ini adalah dengan menggunakan TCA yang lebih dari 50%, di mana aplikasinya hanya 1 lapis, ya. Dan kemudian ada yang Becker Gordon Phenol Pill, tapi ini kita tidak lakukan di sini, ya. Memang ini agak cenderung lebih berat, karena memang resikonya lebih besar juga, dia bisa terjadi gangguan sistemik berupa cardiotoxicity, bisa terjadi aritmia, ya, karena dia cenderung terjadi absorpsinya lebih dalam. Dan juga ini pun bisa kelainan pada hepar dan juga ginjal. Jadi kita harus berhati-hati pada keadaan ini. Dan memang untuk kedalaman peeling sendiri, itu memang kedalamannya sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsentrasi dari peeling itu sendiri. Dan bagaimana kita melakukan tekniknya. Jadi berapa kali kita melapisinya. Makin kita sering tentunya makin akan dalam. Ya, terutama peeling-peeling yang bersifat yang lebih penetrasinya lebih cepat. Seperti AHA misalnya seperti itu ya. Sedangkan kalau TCA biasanya lebih lambat dia penetrasinya. Nah, demikian pula dengan lamanya kontak dengan kulit. Jadi berapa lama dia kontak, berapa lamanya itu harus kita perhitungkan. Dan tentu juga dipengaruhi oleh tipe kulit, ya. Ini yang paling problem karena di Indonesia ini tipe kulitnya adalah tipe kulit dari 3 lebih, dari 4-5 dan 3-4-5, di mana itu resiko untuk terjadinya gangguan hiperpigmentasi post inflamasi lebih besar.
Dan juga kita memerlukan sebetulnya adanya pretreatment regimen, di mana kalau ada pretreatment regimen itu sebetulnya kita melupakan suatu kondisi melakukan peeling yang baik. Tentunya kita pun harus tahu regimen apa tapi yang diberikan, kita harus tahu. Karena ada beberapa regimen yang tentunya kalau terlalu konsentrasi terlalu besar, tentu resikonya pun nanti akan terjadi lebih mudah karena menimbulkan kulit lebih sensitif. Jadi kita harus tahu regimennya seperti tretinoin misalnya berapa persen yang digunakan, hidroquinon berapa persen yang digunakan, karena semakin tinggi tentunya kita harus melakukan stop obat tersebut harus lebih lama dibanding yang regimennya mungkin menggunakannya yang lebih ringan. Demikian pula dengan kedalaman ini, biasanya dia kedalamannya itu bisa tergantung daripada kumulatifnya. Dan memang waktu pemaparannya itu bisa berbanding terbalik dengan konsentrasinya. Nah, ini target-target area yang dilihat oleh kita, di mana itu di sana adalah bagian yang garis kuning, itu adalah masih bagian superficial, ya, malah sedikit dia mengenai ke bagian membran basalis, dan itu bagian epidermal area, dan bagian yang sudah mulai kemerahan itu mulai masuk ke sudah seluruh epidermis, dan juga dia sudah ke hampir mendekati ke papiladermis. Jadi mungkin yang biru itu yang sudah ke papiladermis. Dan kalau yang sudah lebih dalam lagi, tentu levelnya itu sampai ke mid reticular dermis. Jadi itu lebih dalam lagi daripada itu. Tentunya semakin dalam peeling, semakin terjadinya resiko lebih besar. Karena yang kita takutkan adalah terjadinya scar, jaringan parut yang kita diharapkan. Apalagi pada orang yang kecenderungan mempunyai resiko terjadinya keloid, kita harus pikirkan. Jadi peeling sendiri itu mempunyai mekanisme yang utama, dia adalah menurunkan adesi daripada korneosit. Kita ketahui bahwa di epidermis itu adanya keratin, di mana keratin ini terdiri daripada sel-sel korneosit yang tentunya saling berlekatan. Jadi adanya adesi di situ, pelekatannya sangat kuat. Dengan diberikannya mekanisme seperti ini ditujukan untuk mengurangi perlekatannya. Dan juga dengan demikian diharapkan terjadi pengelupasan yang disebut dengan epidermolysis. Selain itu, apabila dia lebih medium, tentunya kita diharapkan adanya terjadi reaksi proses inflamasi, walaupun superficial juga sama, diharapkan inflamasi, tetapi mungkin yang medium itu akan lebih besar untuk merangsang terjadinya deposisi daripada kolagen. Karena kita ketahui kolagen adanya di dermal. Dan tentunya pada yang superficial peel, ini paling nyaman digunakan pada semua tipe kulit daripada Fitzpatrick. Dan dapat digunakan pada daerah-daerah ekstravasial, misalnya pada bagian tungkai atas, pada leher dan dada. Jadi decolate bisa digunakan pada yang biasanya superficial. Dan kemungkinan daripada peeling tersebut bisa menyebabkan frosting atau tidak, jadi sedikit frosting atau tidak sama sekali ya. Dan tentu bagusnya ya adalah pada kasus-kasus yang adanya hiperpigmentasi superficial, juga ada keadaan penuaan ya, dan juga adanya wrinkle. Itu yang diharapkan memang ya untuk mengobati hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini aktivitas daripada beberapa peeling sendiri, sebentar maaf, ini saya maaf, ketutup. Jadi ada beberapa peeling agent, di sini ada yang sifatnya AHA, alpha hydroxy acid, kemudian juga di sini ada pyruvic acid, ya. Dan kita ketahui bisa bersama di sini ada TCA, di mana kita menggunakan AHA juga. Di sini nanti pada peeling tersebut, di mana bifasik itu dia juga ada TCA, dan juga ada salicylic acid, yang kita ketahui bahwa ini fungsinya tentunya semuanya bertujuan untuk melakukan koagulasi, terutama TCA khususnya, melakukan koagulasi daripada protein di epidermal, dan pada salicylic acid juga melakukan keratolitik, adanya komedolitik, juga dia melakukan juga sifatnya juga dia meningkatkan daripada efek dari bahan-bahan peeling lainnya. Dan tentu ini pada alpha hydroxy acid, ini adalah suatu golongan di mana termasuk pada asam karboksilat. Ya, dengan dia grup hidroksil, tentunya dia berikatan dengan pada grup karboksil. Ini maaf, ini ada, maaf sebentar, ini ketutupan sama ini saya. Nah, oke. Ya. Nah, dari AHA sendiri itu ada beberapa, terdiri dari bentuk yang disebut dengan ada tipe-tipenya, ada yang malic acid itu dari bahan apel, ada yang dari anggur, tartaric acid, ada yang dari orange, citric acid, dan ada juga dari tebu, itu glycolic acid, dan dari susu itu lactic acid. Yang kita sering gunakan adalah glycolic acid yang paling sering digunakan sebagai peeling AHA.
Dan untuk potensialnya, apa yang terjadi komplikasinya pada yang superficial, kita harus hati-hati di mana itu terjadinya suatu proses adanya gangguan pigmentasi, tentu juga bisa menimbulkan infeksi, juga tadi pada orang-orang dengan cenderung punya riwayat herpes bisa terjadi herpes simplex, juga bisa terjadi eritema yang memanjang, yang prolong, dan adanya gatal, juga terjadi kontak dermatitis, juga ada menyebabkan bagian line of demarcation, jadi itu ada batas-batas yang tampak berbeda warnanya, tidak sama tone kulitnya. Kemudian juga ada pori-pori yang lebih membesar, biasanya kalau habis dipilih, pasien itu suka mengatakan kenapa lebih besar pori-porinya. Juga bisa terjadi milia, ya. Dan ini kalau misalnya menggunakan yang bentuknya tadi, ada bentuk balok es, bentuknya akan sensitif terjadi cold. Blok, ada es blok yang kita gunakan peelingnya, tapi itu kita tidak gunakan seperti itu. Dan tentu pada peeling ini, untuk yang medium, kita tentunya ini akan menyebabkan suatu proses keratocoagulation melalui dermis dan juga sampai ke papilla dermis. Tapi tentu ini terkontrol sehingga kita dapat mendapatkan hasil suatu proses regenerasi yang lebih baik, ya, di mana baik epidermis dan juga pada superficial dermis. Dan tentu ini dalam satu hal yang kita lakukan mendapatkan hasil bersamaan untuk keadaan-keadaan yang kita harapkan, yaitu untuk memperbaiki bagian superficial dermis maupun pada seluruh epidermis. Jadi ini paling untuk yang medium ini sangat efektif untuk pemberian untuk kasus-kasus wrinkle, untuk kasus yang photodamage misalnya karena kronik aktinik karena photodamage pada proses-proses yang terbakar, ya, karena paparan matahari terjadi penuaan berupa aktinik, dan juga adanya gangguan hiperpigmentasi seperti melasma, dan juga pada acne scar yang superficial, ya, atau juga pada keadaan yang premalignan. Nah, yang paling sering digunakan tadi yang untuk yang medium, yaitu glycolic acid yang 70%, kemudian juga ada TCA yang 35 sampai 50%, di mana dia digunakan dengan atau tanpa adjuvan. Tadi biasanya dicampur misalnya dengan Gesner. Ada lagi beberapa dengan dicampur dengan solid carbon dioxide seperti ini. Jadi yang menggunakan es, jadi tentunya pasiennya akan sensitif kalau dia punya sensitif dingin. Nah, ini adalah TCA, di mana kita ketahui bahwa TCA sendiri itu suatu cair yang sangat larut pada air, yang sangat tinggi kelarutannya pada air, dan tidak terjadi kristalisasi, dan tentunya dia merangsang terjadinya destruksi daripada epidermal daripada protein, terjadi koagulasi di situ, denaturasi, dan juga dia pada bagian upper dermis. Dan tentu tidak perlu dinetralisis, dan dia juga tidak ada laporannya untuk terjadinya suatu proses toksisitas, ya. Dan dapat penggunaan ini memang sudah sering digunakan, tentunya ada sesuai dengan standar preparation-nya bagaimana. Dan kalau kita lihat dari penetrasinya sendiri, untuk 10-15 itu sampai epidermis saja, 15-30 demikian juga, di mana kalau sudah 35% dia sampai ke dermis bagian atas yang superficial. Tapi kalau lebih dari itu tentunya ini sampai ke bagian retikular dermis. Nah, TCA sendiri tentu ini penetrasi kedalamannya tergantung daripada bagaimana konsentrasinya. Kita ketahui bahwa TCA yang 35% biasanya digunakan pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada kasus adanya pigmentasi, ya, atau misalnya pada bagian area yang cukup luas digunakan juga, di mana ini untuk karena dia biasanya juga, tetapi harus hati-hati, bisa menyebabkan suatu juga gangguan pigmentasi dan juga scar. Jadi tentunya kita harus hati-hati kalau menggunakan TCA ini pada area yang lebih luas. Dan TCA ini penetrasinya adalah cukup lambat, di mana biasanya kita menunggu kurang lebih paling sedikit 5 menit, ya. Itu akan menimbulkan suatu keadaan namanya frosting. Itu endpoint-nya memang. Jadi endpoint daripada TCA ini adalah frosting, ya. Dan kalau sudah demikian, kita harus cegah, tidak boleh melakukan pengulasan lagi terus-menerus kalau sudah terjadi proses yang disebut dengan frosting. Nanti akan dilihat gambaran frostingnya seperti apa. Dan biasanya TCA ini dapat digunakan tersendiri atau juga
dengan kombinasi pil-pil yang lain. Misalnya dicampur dengan solid carbon dioxide, biasanya itu namanya Brody pill, juga ada yang namanya Jesner, itu Monhead pill, dan juga glycolic acid, namanya Coleman pill. Nah, yang sekarang ini yang kita lakukan adalah dengan bifasik yang tentunya ini lebih aman, karena ini hanya monofasik TCA-nya, sedangkan yang kita lakukan nanti bifasik. Nah, kalau dicampur dengan CO2 tentunya berupa dry ice ya, tentu ini pun akan menghasilkan hal-hal yang menimbulkan suatu kerusakan, biasanya terjadi denaturasi yang tentu kita terjadinya frostingnya akan lebih cepat. Jadi tentu kita harus hati-hati pada menggunakan ini. Dan ini memang jarang sekali digunakan, sehingga saya akan lewat saja. Dan ini Monhead pill juga sama, ya, di mana dia plus TCA, ya, dan ini juga sebagai keratolytic agent, di mana terjadi penetrasi, dan tentunya ini biasanya sebelumnya dibersihkan dulu wajah biasa, kemudian caranya setelah dibersihkan dengan aseton, kemudian diaplikasikan dengan Jesner ini, setelah itu kemudian diberikan TCA ini. Tetapi harus hati-hati, walaupun ini akan terjadi suatu efek samping juga berupa perubahan pigmentasi, khususnya untuk orang-orang Asia. Dan memang di sini dapat digunakan sebagai alternatif ya untuk mengobati pigmentasi dan juga sedikit memang mempunyai risiko terjadi sensitif atau kontak sensitifnya. Dan ini kalau digabung dengan 70% TCA, memang ada lagi yang menggunakan seperti ini, di mana dia menggunakannya juga dicampur dengan TCA, tentunya ini pun akan lebih dalam, sehingga tentu ini harus berhati-hati juga, karena ini kalau melihat endpoint-nya di sini terjadi erythema, kemudian dicuci, setelah itu baru diberikan TCA. Jadi ada yang menyampur seperti itu, ya, mencampurnya. Nah, TCA ini memang punya beberapa kelebihan. Jadi ada juga yang menggunakan 80%, di mana dia menggunakan untuk focal use, jadi khusus pada tertentu saja, pada daerah-daerah tertentu. Misalnya pada kasus rinofima, kita ketahui pada rinofima itu adalah suatu keadaan adanya acne rosacea yang berat, di mana terjadi di bagian hidung. Biasanya di bagian hidung tersebut tampak perburukan, jadi bentuknya tidak beraturan hiperkeratotik. Jadi ini bisa digunakan dengan TCA seperti ini. Dan juga dapat digunakan untuk rekonstruksi daripada scar-scar. Kita bisa lihat di sini air loop pada cuping hidung, di mana ini yang terjadi mengalami robek, ternyata digunakan ini menghasilkan bisa menutup lagi karena menimbulkan luka baru. Dan juga bisa digunakan pada kasus santelasma. Jadi bisa dilakukan, diberikan dengan TCA 50%. Tapi tetap harus hati-hati ya. Dan kalau santelasmanya itu bentuknya yang papuler, kalau itu bentuk yang makuler, bisa digunakan TCA yang lebih tinggi dari mulai 70 sampai 100%. Tapi tetap kita harus kontrol. Dan memang pada TCA ini, memang endpoint-nya adalah frosting, ya. Tetapi frosting yang seperti apa yang kita harus lihat, ya. Jadi frosting ini ada level-levelnya. Jadi kalau frosting itu adalah suatu tanda warnanya putih pada kulit, itu disebabkan adanya memang koagulasi daripada proteinnya sendiri. Jadi kalau frostingnya itu dengan konsentrasi TCA 10-30%, ini ya bentuk yang masih superficial, itu dia bentuknya hanya bintik-bintik white frost. Jadi ada dasarnya warna kemerahan, tetapi warna kemerahannya itu masih ringan. Nah, kalau sudah medium dengan konsentrasi dari 30-50%, ini lebih dalam, tentunya nih pada level 2, ini yang akan tampak lebih merata frostnya. Ya, jadi ini akan lebih kelihatan dan dasarnya adalah merah. Dan kalau yang lebih dari 50%, tentu akan mengalami frosting tipe 3. Jadi tampak lebih merata lagi, lebih putih lagi, ya, tetapi dia tidak ada tampak eritemnya, karena sudah lebih putih kelihatannya, jadi tidak ada eritem di dasarnya. Kalau 1 dan 2 itu masih ada. Nah ini kalau kita lihat seperti ini level 1 frosting, di mana kita lihat pada yang gambar A ini, tentu ini yang level 1, ini yang superficial. Jadi kita lihat frostingnya itu tampak background-nya itu eritem. Jadi kalau masih ada eritem, tapi yang mild, yang level 2 frostingnya ini lebih merata, ya, lebih tampak kelihatan, dengan dasarnya juga masih tetap ada eritem. Sedangkan frosting ini yang level 3, memang ini sudah tanpa eritem. Saya dulu pernah melakukan dengan Obagi Blue Pill, ini hasilnya memang seperti ini, level 3. Nah, tetapi memang ini resikonya lebih besar untuk orang Asia. Jadi ada beberapa pasien yang mengalami persisten eritema, ya, jadi agak lama hasil kemerahannya. Jadi memang seperti face off gitu, jadi kulitnya benar-benar diangkat. Dimana setelah ini pasien itu kurang lebih 3 minggu tidak bisa, 2 atau 3 minggu tidak bisa keluar karena terjadi suatu proses krusta.
Jadi ini dilakukan yang obgyn pil dan ini memang sakit sekali, jadi pasien kadang-kadang dilakukan anestesi untuk melakukan tindakan seperti ini untuk TCA yang dalam. Dan tentunya kita untuk melakukan peeling ini kita harus menggunakan pre-peel preparation. Jadi sebelumnya tentunya baik sebelum ataupun sesudah pasien harus selalu menggunakan sun protection, itu penting. Malah kalau bisa pasien tidak jangan terlalu banyak paparan kena matahari, gitu ya. Dan untuk yang medium ini hati-hati, biasanya memang kalau menurut Fitzpatrick ini untuk prototype tipe 4 itu tipe 4 ini resiko sekali untuk terjadinya PIH. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya. Nah, ini nanti akan dibedakan bagaimana yang monofasik, bagaimana yang bifasik. Mana untuk yang monofasik ini memang kita harus hati-hati banget dengan kejadian seperti ini. Malah disarankan sebaiknya kalau pasien dengan adanya pigmentasi memang bisa dilakukan dulu dengan perawatan hidroquinon satu bulan sebelumnya ya, itu dapat mengurangi suatu terjadinya resiko ya. Tentunya ini pada orang-orang yang tidak sensitif dengan hidroquinon ya. Nah, kemudian nanti kalau untuk yang superficial dan medium depth, memang sebaiknya dilakukan dulu pretreatment itu menggunakan topical tretinoin. Biasanya 2-4 minggu. Nah, di tretinoin pun kita harus pilih. Kalau orang yang sensitif tentunya jangan menggunakan tretinoin dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Ya. Dan stop tretinoin itu 1 minggu sebelumnya. Memang kalau saya sendiri sih melihat tipe kulit. Jadi kalau tipe kulitnya rata-rata yang kulitnya berminyak dan tidak sensitif, biasanya 3 hari saya sudah stop. Tetapi kalau kulitnya cukup sensitif, saya berikan 1 minggu sebelum prosedur peeling, saya stop dulu menggunakan itu. Dan untuk pre-peeling ini memang digunakan HiQ-nya rendah 2% ya, selama 2 minggu. Ini katanya cukup efektif untuk mencegah terjadinya PIH. Dibandingkan dengan penggunaan tretinoin yang 0,005. Jadi kalau kita cenderung takut terjadinya PIH, memang kita berikan HiQ 2% selama 2 minggu, itu lebih efektif daripada pemberian tretinoin. Tentu setelah itu pasien apabila setelah dilakukan peeling tentunya tidak boleh dia melakukan mengangkat pengelupasan kulitnya, karena itu nanti menimbulkan resiko bisa terjadi kalau sudah diangkat bisa jadi hipopigmentasi, ada scar lagi atau ada infeksi pada kulitnya. Selain itu juga, kalau dia ada rasa tidak enak pada waktu penggunaan peelingnya, tentu kita berikan boleh ice pack. Ya, memang ada beberapa pasien pun saya dengan menggunakan bifasik ini, apabila tampak sudah mulai kemerahan, ya saya menggunakan ice pack untuk mengurangi itu. Ya, dan tentunya harus dibersihkan, ya diikuti nanti dengan kalau memang ada emang digunakan kalau ini pilih yang kalau berbeda dengan bifasik kalau itu pakai copper peptide. Kalau ini memang disarankannya dengan petrolatum selama 3 hari ya untuk menimbulkan terjadinya revitalisasi. Jadi dapat digunakan terus ya Emulsion cream. Memang ada beberapa teman sejawat di sini yang mengirimkan foto kepada saya di mana setelah menggunakan peeling bifasik ini dia tidak menggunakan moisturizer tapi menggunakan langsung krim untuk whitening agent. Akibatnya malah terjadi PIH. Jadi memang kita kalau mau mengerjakan peeling ini jangan cepat-cepat langsung memberikan obat-obat whitening agent sesudah peeling. Tentunya itu akan menambahkan resiko terjadinya PIH. Jadi sebaiknya memang pada habis peeling itu kita lihat hari pertama, hari kedua dan sampai hari ketiga itu kita lihat keadaan kulitnya. Jadi kalau masih eritem ya lebih baik karena itu ada kekeringan juga pada kulit karena memang dia memang resikonya terjadi epidermolisis, ada pengelupasan. Tentu kita akan berikan moisturizer. Dan ini petrolatum ini mungkin tertentu ya, diberikannya pada orang-orang yang biasanya kulitnya kering sekali. Karena kalau kulitnya tidak kering dengan gunakan ini malah bisa terjadi penumpukan di situ, malah jadi milia atau hal yang lainnya. Jadi kita harus lihat dulu kondisi kulitnya. Jadi kalau misalnya menggunakan moisturizernya harus yang non-comedogenic tentunya pada orang-orang yang kulitnya tipenya cukup berminyak. Ya. Dan apabila kita menemukan pasien dengan riwayat herpes, memang sebaiknya kita berikan prophylactic antiviral medication selama 7 hari dimulai sebelum sampai sesudah. Ya. Demikian pula juga kalau ada suatu infeksi, kita boleh mulai dengan memberikan terapi antibiotik, tergantung daripada infeksinya. Nah, sekarang kita masuk ke bifasik ini. Jadi bifasik ini dia mempunyai 4 fungsional kompleks. Dia ada bio, di mana dia di sini terjadi dari glisin, prolin, hidroksiprolin, dan juga vitamin C. Juga ada pilnya, yaitu ada bahan-bahan pilnya berupa TCA, ada lactobionic acid, ada salicylic acid, ada tartaric acid atau citric acid, ini yang AHA-nya.
ada BHA-nya dan ada TCA-nya. Kemudian juga ada GABA, arginin, vitamin B2 dan juga mengandung skolen dan isopropyl myristat. Jadi kalau dilihat ini fungsinya cukup banyak dan cukup baik ya, karena kita tahu dia bisa membantu untuk sebagai antioksidan dan juga dia mempunyai efek moisturizing juga dan juga melapisi dan sebagai carrier action. Jadi dia bisa membantu meningkatkan suatu proses dari bahan-bahan tersebut karena dia ada amino acid, ada vitamin, ada GABA dan ada pilnya juga. Dia cukup baik ini untuk digunakan. Dan memang konsepnya di sini dia mempunyai single topical product. Jadi dia actionnya multi action. Dia tidak perlu menggunakan jarum tentunya karena dia hanya dioleskan dan cukup aman dan dia juga mempunyai bifasik di mana dia ada hidrofilik dan lipofilik dan cukup efektif dan efek hasilnya itu segera. Dan ini dapat digunakan pada seluruh tubuh. Jadi bisa digunakan juga pada daerah lipatan-lipatan. Dan kalau kita lihat di sini dia ada dua fase. Dia ini ada fase lipofilik dan ada fase hidrofilik, di mana pada lipofilik ini yang di atas yang mengapung dan tentu ini akan membantu menolong terjadinya proses oksidasi. Jadi tentunya ini akan stabil dibanding kalau kita yang menggunakan hanya monofasik saja, di mana yang monofasik itu tentunya produknya tidak stabil dan bisa berubah warna. Kalau ini tidak, ya. Tentunya juga ini yang monofasik dapat terjadi oksidasi dan juga denaturasi. Sedangkan kalau ini tetap konstan, di mana kita pada saat penggunaannya tentunya sebelum digunakan harus kita kocok dulu biar dia lebih merata, di mana fase ini bercampur dan walaupun sudah dikocok dia tetap konstan, dia tetap stabil, tidak mempengaruhi pada ingredientnya atau menjadi proses adanya oksidasi atau yang lainnya. Tentu ini tetap konstan. Dan pada bahan-bahan ini ternyata tadi dikatakan dia mengandung glisin dan prolin. Kita ketahui bahwa glisin ini adalah merupakan amino acid di mana paling banyak juga terutama di kolagen sekitar 35%. Dan efeknya tentu sebagai antioksidan dan juga sebagai pelembab moisturizing dan juga sebagai untuk bersifat regenerasi. Jadi dapat digunakan untuk tentunya juga pada kasus-kasus scar ya jelas ya rejuvenation untuk digunakan. Demikian pula dengan prolin. Di mana prolin sendiri ini adalah asam amino, di mana ini juga membantu pada sintesis kolagen, dia membantu meningkatkan, dan juga dia menyebabkan elastisitas. Ya, jadi tentunya pada proses penuaan kulit terjadi proses kulit yang tidak elastisitas. Jadi kalau sudah ada prolin di sini, tentu dia akan membantu pada kolagen ini sehingga akan membuat kulit menjadi lebih elastis. Selain itu juga tadi dia ada hidroksiprolin juga, di mana ini juga cukup banyak dalam kolagen dan tentu dia akan meningkatkan di kulit ini ada ceramide, di mana ceramide ini fungsinya juga untuk menahan cairan. Dia akan meningkatkan daripada sintesis ceramide, juga meningkatkan daripada proliferasi dan keratinosit, juga tentu meningkatkan juga pada fibroblast yang sifatnya untuk proses pembentukan kolagen. Jadi bisa dikatakan ini cukup baik untuk rejuvenation, ya. Dan juga untuk scar ya karena dia juga membantu proses peningkatan daripada fibroblast kolagen. Dan ini pun di sini mengandung vitamin C. Ya, vitamin C di sini tentunya sebagai kofaktor pada proses sintesis kolagen. Dan ini pun kita ketahui bahwa vitamin C adalah sebagai antioksidan. Ya. Dan dia bisa menolong atau mencegah, ya, melindungi dari proses reaktif oksigen spesies. Dan ini pun dia tentunya kita ketahui bahwa proses aging atau proses akne pun di sini terjadi karena proses adanya juga gangguan daripada ROS. Tentunya di sini bisa membantu proses tersebut. Nah, selain itu dia mempunyai teknologi yang lain. Di sini dia ada disebut dengan gamma aminobutyric acid. Jadi biorefill tadi yang ada bionya tadi, ini re-nya GABA itu adalah mengandung gamma aminobutyric acid. Kita ketahui bahwa ini suatu asam amino yang esensial di mana dia sebagai neurotransmitter, tapi neurotransmitternya ini sebagai penghambat, ya. Dan fungsinya dia pun dia bisa meningkatkan penghambatan pada MMPS. Kita ketahui bahwa metaloproteinase itu adalah suatu enzim, di mana enzim ini adalah sifatnya mendegradasi daripada kolagen atau protein pada kulit ini. Jadi kalau dengan adanya GABA ini, dia menghambat proses daripada MMPS ini, sehingga tentunya regenerasi daripada kulit
kolagen tentunya akan lebih baik. Dan selain itu pun kalau kita lihat di sini dia membantu pada proses distensi daripada jaringan. Sehingga yang ini kelihatan karena kerutan, ya ini adalah retired, tentunya ini akan lebih baik. Karena mempunyai sifatnya nerve penghambat untuk nerve relaksasi daripada saraf. Demikian pula dengan arginin. Ini pun sama, di mana pada arginin itu dia membantu mengembalikan, jadi dia adalah sebagai asam amino juga, di mana asam amino ini berfungsi sebagai moisturizing dan juga mengembalikan tentunya ke arah kulit yang lebih baik fungsinya, trophic function. Jadi dia akan melembabkan, membantu kelembabannya, dan juga membantu dari bagaimana blood flow-nya diperbaiki. Jadi diperbaiki, tentu sirkulasi lebih baik di situ kapiler, tentunya dia akan nutrisi pada kulit akan lebih baik. Dan juga dia membantu juga regulasi daripada proses biochemical, tentunya pada protein dan juga semua yang ada di kulit seperti sintesis daripada kolagen, elastin dan keratin. Dan ini pun sebagai modulator daripada TCA yang bisa membantu untuk ke arah NO production. Kita ketahui bahwa NO production itu adalah suatu bahan yang berhubungan dengan ROS ya. Nah ini juga dia akan meningkatkan proses angiogenesis, di mana dia pun akan membantu adanya proses revitalisasi dan juga ada penumbuhan daripada growth factor. Tentunya ini akan membantu meningkatkan renewal sel lebih baik. Selain itu juga dia mengandung riboflavin, vitamin B2 ya, di sini sebagai vitamin yang larut dalam air tentunya. Dan ini sangat dibutuhkan untuk menyebabkan kulit mengarah ke lebih baik tropismnya ya. Jadi tropism itu adalah suatu keadaan yang karena pengaruh dari luar sehingga kulit itu lebih baik ya. Dan dia mengandung adanya karena terjadi fosforilisasi, dia akan tentunya akan berubah menjadi FAD dan PMN prekursor, dan kita ketahui bahwa ini dia berfungsi untuk metabolisme. Dia sebagai aktivasi daripada vitamin-vitamin yang lainnya. Jadi kita ketahui bahwa FAD dan FM ini adalah bagian dari riboflavin yang mengalami fosforilisasi, tentunya ini akan membantu proses pada ROS. Sehingga untuk terjadinya oksidatif stres pada kulit tentunya akan jauh berkurang. Dan ini pun akan diperbaiki tadi dengan adanya regenerasi dan pertumbuhan daripada sel. Dan ini akan menyebabkan juga suatu keadaan fungsi kulit yang lebih baik ya pada kulit-kulit terutama yang hubungannya dengan ini kulit yang berminyak. Demikian pula dengan TCA. Nah, TCA ini kita ketahui bahwa merupakan suatu carboxylic acid ya, dia mempunyai efek sebagai exfoliating, mengelupaskan, dan juga secara tidak langsung dia melakukan revitalisasi. Tentunya karena kita sudah terjadi pengelupasan, akan terjadi timbul suatu proses proinflamasi di situ, adanya wound healing. Kita ketahui wound healing itu memang harus tercapai dalam keadaan normal. Dia di situ ada proses inflamasi, proses proliferasi sampai maturasi, di mana pembentukan luka ini, wound healing ini yang kita prediksi, dan ini pun tentu TCA ini memang dia akan melakukan suatu revitalizing action. Dan pada waktu dioleskan pada kulit, tentunya dia akan merangsang pada epidermal protein terjadi denaturasi. Nah, akan disebut dengan keratokoagulasi. Nah, ini level penetrasinya tentunya tergantung pada berapa konsentrasinya. Jadi kalau 35% tentu ini masuk kepada medium depth. Jadi pada bagian medium, pada dermal tentunya ya. Dan pada perlakuannya ini dia akan melibatkan 3 tahapan daripada untuk perangsangan terjadinya keadaan pada kulit ini. 3 tahapannya adalah yang pertama dia akan merangsang suatu proses aktivasi daripada pre-inflammatory. Jadi di kulit itu ada yang namanya juga disebut dengan stress chemical acidic. Jadi dengan adanya pre-inflammatory ini pre-inflammatory ini akan terangsang, itu ada IL-1 sampai ke IL-10, tentunya itu akan inflamasi ini terkontrol sehingga dia akan merangsang suatu proses hal yang terjadinya regeneratif ya. Dan juga dia akan merangsang juga pada sistem POMC. Dia tentunya di sini adalah dia mengindus daripada propionic-melanocortin, yang ini pun sama juga, dia akan meningkatkan dari proses-proses daripada inflamasi tadi, sehingga terjadinya proliferasi yang akan mengakibatkan dia tentunya produksi kepada growth factor. Jadi di sini yang dikatakan tadi dia berhubungan dengan endokrin. Jadi karena dia ada growth factor sendiri yang akan terangsang, yaitu ada PDGF, ada TGF, PEGF, tentunya di angiogenesis terjadi, dia pun kolagenisasi juga terjadi, renewal cell juga terjadi, ya karena ini memang growth factor di sini dia dirangsang. Dan selain itu pun ada pil yang lain selain TCA, yaitu adanya lactobionic acid. Jadi ini suatu
gluconic acid, jadi polyhydroxy acid, jadi dia menyerupai seperti karbohidrat, galaktosa, dan ini cukup efektif ya untuk sebagai anti-aging pada epidermis ya, dan dia juga bisa merangsang pada dermal matrix ya, dan dia bisa merangsang pada sintesis kolagen juga di dermal, dan tentunya dia kelebihannya juga mempunyai tadi menghambat MMPS juga ya, karena dia bisa menekan proses enzim MMPS, di mana MMPS ini adalah suatu enzim tadi yang sifatnya mendegradasi daripada kolagen. Dia akan melindungi ini sehingga tentunya untuk proses chronoaging, jadi kalau memang karena proses usia, ya, jadi penuaan karena usia yang kronologis, dan juga dia bisa protecting dari proses penuaan karena penuaan dini, ya, misalnya karena photoaging. Dan galaktosa ini tentunya di tubuh ini adalah merupakan suatu karbohidrat endogen, dan ini digunakan untuk fibroblast sebagai sintesis daripada glikosaminoglikan pada kolagen, ya, pada kolagen. Jadi emang galaktosa ini memang ada ya sebagai ini. Jadi tentunya dengan penambahan ini akan merangsang semua ini. Selain itu juga digunakan tartaric acid. Jadi ini adalah suatu dikarboxylic acid di mana mempunyai suatu powerful sebagai antioksidan ya, dan dia digunakan sebagai untuk lightening agent dan juga sebagai untuk exfoliating ya. Dan mempunyai efek sebagai keratolitik ya, dan dia mempunyai efek untuk mengurangi daripada adesi daripada korneosit. Jadi dapat dibayangkan di sini dapat terjadinya berkurang adesinya, kemudian bahan-bahan tersebut yang tadi tentu akan bisa masuk, sehingga tentu ini akan lebih efektif, dan ini memang efektif sekali untuk mengobati kulit-kulit yang kering, kulit-kulit yang tidak elastik, dan juga akne dan juga blackhead. Karena dia sifatnya mempunyai mengurangi korneosit daripada adesi daripada korneositnya. Dan pilih yang lainnya ada citric acid. Jadi ini juga adalah suatu tricarboxylic acid di mana dia berikatan dengan ion Ca2. Jadi ini juga mempunyai sifat antioksidan juga. Dan tentunya dia juga memberikan efek sebagai exfoliating dan juga keratolitik. Ya, tentu dengan keadaan ini akan menyebabkan suatu proses regenerating. Dan ini efek yang cukup baik ya untuk keadaan-keadaan yang pori-pori besar. Selain itu pun mengandung salicylic acid. Jadi di sini adalah suatu beta hydroxy acid. Dia mempunyai kekuatan yang powerful terhadap keratolitik ya, dan dia bisa melakukan pengikatan antara keratin amino acid itu. Jadi ternyata di corneosit itu mengandung suatu amino acid di mana dia melakukan di sini cutting ya daripada ikatan itu bisa dipotong atau dikurangi ya dengan adanya salicylic acid ini, yang tujuannya adalah pada corneosit itu terdapat amino acid karena pada di keratin itu, dan dia tidak mempengaruhi pada dermal protein ya, tetapi dia mempunyai efek exfoliating juga ya, dan ini tentunya dapat ditoleransi. Dan selain itu, asam salisilat ini mempunyai efek juga sebagai bakteriostatik, dan juga dia mempunyai efek untuk mengurangi pada sebasea. Jadi tentunya dia ini perbaikan sangat baik ya untuk keadaan-keadaan kulit yang tentunya berminyak, berjerawat, yang dapat digunakan keadaan seperti ini. Ini adalah mekanisme dari mana terjadinya proses tadi dengan biorefill ini. Jadi dia melakukan mekanisme yang pertama, di mana adalah terjadinya denaturasi daripada korneum dan terjadinya proteolisis pada epidermal protein. Ini kemudian dia juga pada fase kedua adanya aksen daripada keratolitik, dan juga dia akan membuka pada gap junction sehingga penetrasinya akan lebih baik pada produk ini ya. Kemudian dia akan melakukan penetrasi ya, dan akan menghantarkan tadi yang adanya amino acid dan vitamin. Ternyata apa yang kita harapkan itu bisa akan lebih baik gitu. Jadi ini yang disebut dengan bifasik ini karena dia banyak sekali, bukan hanya ini saja ya. Jadi selain itu juga dia akan melapisi bagian ini. Tentunya ini akan sebagai lipofilik fasenya dia melapisi adanya squalen dan isopropyl miristat ini, dan tentunya dia akan melakukan proses regenerating. Jadi dapat dikatakan ini tentunya sangat baik ya. Ini di mana ini terjadi juga vitamin C akan masuk penetrasinya, baik glisin, prolit, hidroksiprolit, arginin, vitamin C, vitamin B2, GABA yang kita tahu tadi efek-efeknya seperti demikian. Setelah itu dia akan dilapisi juga oleh adanya squalen dan isopropyl miristat. Jadi tentunya efektivitasnya cukup baik. Dan ini adalah cara-cara aplikasinya. Jadi ini yang sebelumnya akan begini, terjadi 2 lapisan.
Dan kita lakukan pengocokan, dan setelah dikocok akan berwarna kehijauan. Memang kita pada saat melakukan nih harus warnanya seperti ini. Jangan dalam keadaan seperti ini, harus dikocok dulu. Dan apabila kita sudah tarik dalam ampul, harus tetap warnanya juga seperti ini. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah tarik, lupa tidak mengocok lagi dalam ampulnya. Karena sering ini pada ampul nanti terpisah kembali gitu. Jadi setelah dikocok, kemudian warnanya kehijauan, kemudian kita bisa ambil dengan disposable dengan spet ya. Kemudian di situ kita ambil, dia warnanya harus tetap hijau ya. Biasanya kalau wajah saya menggunakan 2 mili ya. Dan kemudian baru kita mengaplikasikannya dengan, kalau saya dengan glove ya. Setelah itu baru kita tentunya bersihkan, sebelumnya dibersihkan dulu wajahnya tentunya ya. Kemudian kita lihat dalam 3-5 menit. Dan ini adalah untuk wajah. Kalau untuk wajah digunakan sekitar 2 mili ya. Kalau untuk leher 1-1,5 mili, dan ini untuk dekolite. Jadi bagian di sini dekolite ini dari sini sampai sini itu 2-2,5 mili. Tapi ada juga saya pernah baca di beberapa WA-nya grup daripada BioRefill ini, ada juga yang memberikan dari hanya 1 mili, 1,5 mili. Tapi kalau saya selama ini memang kalau kulit yang sensitif saya berikan 1,5, tetapi kalau kulit yang tidak sensitif saya berikan 2 mili. Tapi kadang-kadang kalau pria kulitnya lebih lebar, mukanya lebih lebar dan lebih tebal, saya berikan 2,5 mili. Jadi tergantung pada kasusnya. Dan ini yang diharapkan pada face neck decolite ini, memang untuk pengulangannya disarankan memang 3 kali atau sampai 4 kali ya, 4 kali, di mana dia jaraknya 7-10 hari. Tetapi ini tidak baku begini, karena saya ada satu pasien yang cukup tebal wajahnya, di mana ada scar. Saya lakukan terus berturut-turut sampai 7 kali. Tapi jaraknya saya kurangin. Pada awalnya saya berikan 7-10 hari, yang kemudian saya lakukan lagi dalam waktu 2 minggu sekali. Itu seperti itu, karena saya lihat dulu daripada keadaan kulitnya. Jadi ada juga yang di stop dulu 3 bulan, diulang lagi seperti itu. Jadi ada protokolnya seperti ini. Dan ini apabila dilakukan kombinasi, tentunya kalau melakukan injeksi sebelumnya dulu, baru BioRefill-nya, demikian pula dengan photostimulation, demikian pula dengan radiofrekuensi, ini setelahnya, dan topical treatment sebelumnya. Jadi ini yang diberikan seperti ini. Misalnya mau melakukan injeksi dengan sekretom misalnya ya, nah itu bisa saya lakukan dulu, melakukan ini dulu, baru saya melakukan BioRefill. Misalnya akan menggabungkan seperti itu. Tentu pada waktu menginjeksi kita lihat dulu ada perdarahan enggak. Perdarahannya kita harus harus jangan sampai sedang ada perdarahan kita lakukan BioRefill. Perdarahannya kita usahakan jangan terlalu dalam waktu penyuntikannya, atau misalnya mau dicampur dengan penggunaan dermastem, jangan sampai ada perdarahan yang berlebihan gitu ya. Kita harus atasi demikian. Setelah itu baru kita lakukan dengan BioRefill. Tentu ini dengan microneedling juga bisa dilakukan ya, untuk lesi-lesi yang cukup dalam, misalnya pada deep wrinkle atau pada stretch mark atau pada acne scar yang cukup dalam ya. Itu bisa dilakukan juga, atau bisa dilakukan dengan subsisi dulu, misalnya dilakukan subsisi dulu, dan kita lihat jangan sampai ada perdarahan. Setelah itu baru kita lakukan dengan BioRefill. Bisa saya lakukan begitu. Kalau ada scar saya lakukan dengan subsisi dulu, baru nanti setelah itu setelah disubsisi saya diamkan, baru saya lakukan BioRefill-nya. Nah ini memang pemberiannya step-stepnya begitu. Jadi setelah dilakukan first layer ini ya, kemudian dilakukan masasnya, kemudian dilakukan dengan microneedling untuk area ini, kemudian hati-hati ada perdarahannya ya, sampainya itu baru dilakukan lagi second. Jadi dilakukan kalau saya demikian pula, jadi stepnya saya lapisi dulu BioRefill-nya. Kalau misalnya 2 mili, saya beri 1 mili dulu untuk semua areanya, setelah mukanya dibersihkan, kemudian seluruh areanya dilapisi BioRefill, setelah itu baru di microneedling, dan kemudian setelah itu baru dilakukan lagi dengan BioRefill lagi ya, dan itu baru nanti kita lihat, baru kita nanti langsung bersihkan ya. Dan kalau memang ada daerah-daerah yang perlu memerlukan ice pack, kita berikan ice pack ya. Dan kalau biasanya saya menggunakan microneedling, tentu saya menggunakan anestesi. Jadi pada pasien yang sudah dilakukan cuci, saya berikan anestesi, setelah itu baru dibersihkan, saya baru mengaplikasikan ini semua. Mungkin ini sebentar ada caranya.
Nah, ini kalau kita lihat tadi hasilnya, ya memang kelihatan perubahannya ada ya. Jadi dari mulai elastisitasnya juga, bagaimana penetrasinya tadi akan lebih baik, akan ini ya sebelumnya dan ini sudahnya. Kemudian karena penebalan kulitnya juga ya akan kelihatan di sini ya. Ini parameternya. Dan ini adalah hasil di mana pasien umur 35 tahun dengan 3 kali hasil ini. Demikian pula juga ini 4 kali treatment, cukup baik ya. Dan ini yang dilakukan di klinik saya sendiri, saya mengganti nama menjadi N-Refill sesuai dengan saran dari Pak Sam, ganti namanya jangan BioRefill, jadi saya ganti dengan N-Refill. Dan ini baru 1 kali, jadi cukup bermakna dan ini nggak ada itu ya, nggak ada apa, dirubah pakai light-nya yang berubah, ini langsung nih before after-nya. Dan saya sengaja memberikan hanya BioRefill saja, karena saya ingin tahu bagaimana hasilnya kalau menggunakan BioRefill, jadi tidak menggunakan modalitas yang lainnya. Dan memang pasien itu merasa ini pun lebih naik gitu, lebih lifting pada pasien itu. Banyak sekali yang pasien menginginkan karena dari gambar-gambar itu dia lebih lifting. Kalau saya lihat juga memang demikian. Jadi setelah dilakukan itu dalam beberapa menit saya lihat juga ini sudah mulai, padahal tadinya ini cukup agak kelihatan ini wrinkle-nya. Dia lebih naik. Jadi memang kalau tadi kita lihat dari gambar tadi, dari video tadi, memang banyak dilakukan masas. Jadi kita harus lihat keadaan pasiennya. Tentu kalau pasiennya seperti ini, jangan kita masas di daerah ini. Tentu ini akan menimbulkan luka pada pasiennya. Jadi saya memberikan masas tertentu, misalnya apa yang diinginkan oleh pasiennya. Misalnya kalau pasiennya sedang begini, aktif begini, ya kalau kita masas seperti tadi, dia akan lebih parah tentunya ya, akan mengakibatkan luka akan lebih banyak ya. Jadi kalau pasien yang seperti ini, pada ini seorang wanita yang usianya kurang lebih 68 tahun, jadi saya lakukan masas lebih banyak di bagian smile line, ya, kemudian saya lakukan masas yang kuat di bagian ini agar dia lebih menyerap lebih baik dan juga dia membantu ya juga bagian dahi ini. Jadi kita lakukan harus lihat dulu situasi, walaupun memang dari gambar tadi kita lihat masasnya itu sangat kuat ya, kita harus hati-hati. Dan juga pada bagian mata dan pada bagian bawah kelopak mata saya berikan yang terakhir ya. Dan kadang-kadang kalau pasien yang sensitif saya tidak berani langsung memberikan seluruh muka pada semuanya. Saya lihat dulu dahi dulu, saya lihat, saya oles dulu dahi. Saya lihat 3 menit, ada frosting nggak di situ? Kalau tidak ada, saya lanjut. Jadi satu area, tidak seperti tadi yang langsung digunakan, langsung seluruh area diteteskan. Saya tidak. Kalau ada riwayat pada pasien itu misalnya ada cenderungan dia punya atopik, ya punya alergi gitu, saya selalu menggunakan satu area, karena untuk keamanan. Karena kalau kita lakukan tadi, memang kita lebih cepat kalau lakukan semua, tetapi masalahnya kita harus melihat keamanan daripada pasien. Nggak apa-apa lebih lama, tapi kita lebih aman. Jadi satu-satu. Dahi dulu kita lihat, setelah itu baru pipi sebelah kiri, pipi sebelah kanan, baru kita atur. Jadi kita lihat dari kondisi pasien. Demikian juga dengan pasien ini. Pasien ini juga merasa dia ini karena porinya lebih besar waktu itu. Jadi dia merasa lebih tirus waktu itu, dia pengennya itu. Dan demikian pula dengan ini ya, sama juga. Ini pasien yang pori-porinya ini karena memang ini agak sensitif kulitnya, jadi saya ingin tahu ya, ini dengan penggunaan dengan treatment biasa, kemudian dilakukan ini BioRefill, saya ingin tahu ternyata memang dia di sini menginduce satu adanya bintik-bintik eritem, tapi ini tidak masalah ya, karena ini sebaiknya kalau mengalami pasien seperti ini harus dilakukan dulu dilindungi dengan vaselin biasanya pada bagian area ini, bagian bibir ya, ujung-ujung bibir atau bagian sekitar mata harusnya dilindungi seperti itu. Jadi karena saya pikir ditanyakan tidak ada masalah, jadi saya lakukan N-Refill dengan merata, ternyata ini timbul suatu ada kemerahan. Tapi nggak apa-apa, hasilnya juga cukup bermakna. Ya. Ini saya mengambil, mohon maaf, dari klinik yang lain, mungkin dari klinik Resti Estetik yang saya ambil dari grup, ini ternyata dia menggunakan ini, ternyata hasilnya cukup bermakna ya. Dengan ini ya, saya gunakan ini. Dia menggunakan Biomagic Pill di sini ya, tetapi dia campur dengan ini PDT. Mungkin nanti PDT-nya boleh Pak Sam yang jelaskan. Nah ini sendiri pasien saya dengan menggunakan microneedling. Jadi ini 1 kali waktu itu ya, saya lakukan subsisi juga karena ini bolongnya besar-besar banget. Jadi saya subsisi dulu ininya, pasiennya di anestesi karena memang agak sedikit cerewet ya. Ini pasien ini agak takut sakit gitu, jadi saya lakukan. Kemudian setelah itu saya tunggu, lakukan sama saya setelah itu baru diberikan, baru saya berikan BioRefill dulu. Ini 2,5 mili karena mukanya cukup lebar. Jadi 2,5 mili saya berikan. Jadi 1 mili dulu saya sebarkan dulu. Setelah itu baru saya stem. Tapi saya stem tidak semuanya, hanya area-area tertentu yang saya stem. Yang karena yang dia butuhkan ini. Jadi saya stem ini yang lebih dalam dengan ukuran 1,5 mili ya. Ini lebih dalam saya berikan ya, ini juga demikian kanan kirinya ya, dan dia cukup puas
karena hasilnya cukup bermakna dan dia pun merasa ini lebih naik, dari pipinya lebih naik. Setelah itu tunggu sampai perdarahannya terkontrol dengan baik, baru saya lakukan lagi biorefill. Nah, tapi yang kedua saya tidak lakukan massage yang kuat, ya, karena dia sudah dilakukan dengan tadi dengan step. Kemudian keuntungannya memang ini adalah tadi tidak menggunakan jarum, ya. Frostingnya juga kadang-kadang ada, ya, tapi paling banyak tidak menggunakan adanya frosting, ya, karena mungkin di sini berbedanya itu kalau yang bifasik itu. Beda yang monofasik. Kalau monofasik itu seringnya frosting dan dia juga tidak mewarnai dan juga efeknya cepat dan hasilnya juga segera kelihatan, ya. Dan setelah treatment juga tidak menghasilkan adanya scar, dia punya multifungsional, ya, dan juga dia tidak terjadi oksidasi, dia tidak ada penggelapan, dan juga dia tidak memerlukan harus yang khusus penyimpanannya gitu, ya, dan juga dia dapat seluruh tubuh, bisa semua usia, dan juga dilakukan pada setiap musim di sini dan tidak menyebabkan fotosensibilitas, ya, dan tidak ada amonia. Nah, ini pada orang-orang yang khususnya, tapi kita harus ingatkan, ada faktor-faktor risiko juga, walaupun itu cukup aman, kita harus hati-hati pada pasien yang mempunyai kulit yang gelap, karena ini cenderung terjadinya PIH. Jadi kita harus kontrol betul. Jangan sampai misalnya orang yang baru kulitnya masih merah, kita lakukan ini, memang ada beberapa yang terjadi kehitaman, karena ini orang-orang yang sangat sensitif, ya. Jadi ada histori pada atopic dermatitis, kita tetap harus hati-hati. Jadi kalau saya dengan seperti ini, saya lihat betul, kalau terjadi kemerahan, belum 3 menit, memang harusnya 3-5 menit. Jadi saya paling lama tuh 3 menit dengan persiapan semuanya. Jadi saya sudah angkat lagi karena resiko untuk jadi PIH-nya itu besar. Karena pernah saya lakukan pada pasien dengan sensitive skin, itu sampai 5 menit dicoba, ternyata memang sampai jadi terjadinya frosting dan akhirnya sesudahnya terjadi sedikit perubahan pigmentasi, tetapi bisa tertanggulangi dengan baik. Ya. Dan ini pun pada kulit-kulit yang sangat kering, pada kulit yang sering kemerahan, ya, pada orang-orang yang sering outdoor, kita harus hati-hati, juga pada orang yang riwayat ada fotosensitivitas, ya, lalu ada yang riwayat keloid, walaupun ini aman, ya, tetapi tetap harus kita hati-hati juga, jangan sampai kita melakukan tindakan yang misalnya satu kegiatan dalam modalitas, misalnya menggunakan stem tadi yang cukup kuat kalau ada orang keloid, bukan dari biorefill-nya, tapi nanti dari stemnya nanti akan menunjukkan histori keloidnya. Kemudian juga orang-orang yang menggunakan isotretinoin kita harus pahami karena dengan penggunaan isotretinoin itu akan memperlambat penyembuhan pada lukanya dan juga pada orang yang tidak mempunyai tidak realistik. Jadi dia inginnya mengharapkan bahwa dengan biorefill itu akan berubah gitu, ya. Dan orang yang tidak kooperatif atau juga yang gangguan pada psikologis. Jadi kita harus hati-hati dan pada orang-orang seperti itu karena pasti nanti kita dapat tuntutan kalau dia tidak sama. Misalnya kita melakukan 2 orang sama di mana dia berteman, yang satu dia punya orang yang sifatnya gangguan psikologis, kemudian temannya bagus, dia tidak, nah itu kita akan kena tuh. Hati-hati pada orang-orang seperti itu, ya. Dan tentunya pada peeling ini bisa terjadi komplikasi, ya. Tetapi pada bifasik ini saya jarang menemukannya. Cuman ini hati-hati saja karena pada setiap peeling itu selalu ada juga terjadi komplikasi, biasa yang segera, bisa yang immediate, ya, dalam beberapa menit, ya. Bisa juga yang delay. Jadi artinya yang timbul dalam beberapa hari sampai minggu setelah ini. Atau hati-hati misalnya pada ocular complication. Jadi makanya sebaiknya tadi kalau kita lihat kan tadi matanya itu tidak dilindungi, ya. Kadang-kadang itu pada waktu kita menyemprotkan disposable-nya, spatnya itu, kita kelupaan karena mungkin terlalu cepat, akhirnya dia kena ke mata. Jadi harus hati-hati. Lebih baik dilindungi lah bagian matanya, ya. Tutupi dengan kapas, pasiennya menutup gitu, ya. Dan ini memang komplikasi ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan kulit yang gelap, ya. Dan tentu juga lebih sering pada keadaan peeling yang lebih dalam, jarang yang superficial. Yang paling segera tentu timbul adalah iritasi, ya, rasa terbakar, gatal, sakit, ya, kemudian juga ada persisten eritem. Jadi setelah selesai ternyata dia merahnya menerus, ya. Dan juga lepuh, ya. Atau juga misalnya dia ada kelainan sampai ke darah mata, kecelakaannya itu, ya. Dan ini yang kita harus hati-hati, ya.
Memang sampai sejauh ini saya jarang sekali, paling kalau hanya pruritus ada, tetapi ini juga tidak banyak ya pada penggunaan peeling ini. Dan pada pesan saya tidak pernah menemukan juga edem, apalagi blistering juga tidak ya. Tapi kalau ke arah tadi yang iritasi sedikit ada, yang pruritus juga ada, tapi ini masih bisa ditanggulangi dengan baik. Dan tentunya kalau menemukan kasus seperti ini tadi, tentunya kita biasanya kalau ada pain and burning, ini yang saya lakukan. Selalu saya menggunakan ice application. Jadi kalau pada pasien sudah merasa ada rasa stinging gitu ya, saya langsung memberikan ice application ya. Memang ada beberapa perpustakaan menggunakan topical calamine lotion. Saya nggak pernah menggunakan ini, tetapi ini dari buku saja dikatakan kalau ada rasa gatal gitu bisa diberikan ini. Juga bisa diberikan topical steroid tentunya kalau ada terjadi inflamasi. Jadi steroid jangan diberikan sebagai misalnya pelindung untuk supaya tidak terjadi gangguan misalnya sekitar bibir, sekitar hidung, ya sekitar mata, lebih baik kita gunakan kalau sudah terjadi inflamasi ya. Dan yang paling penting kita memberikan emollient ya. Jadi emollient dulu, memberikan emollient atau moisturizer, di mana pada kasus bifasik ini kan diberikannya copper peptide ya, di mana itu berupa moisturizing dan juga diberikan sunscreen. Nah, jadi sebaiknya kalau sudah peeling 3 hari itu memberikannya ini dulu, emollient atau moisturizer. Jadi jangan langsung digunakan whitening agent. Di mana yang saya pernah dapat dari satu kasus menggunakan whitening agent, akibatnya dia menjadi PIH. Ya. Demikian pula dengan persisten eritema. Jadi kalau sudah terjadi eritema yang persisten, ini tentunya dia akan terjadi biasanya pada kasus-kasus yang superficial, peeling itu 3-5 hari. Tetapi kalau yang misalnya yang medium, biasanya 15-30 hari. Jadi dia merah terus ya. Dan ini akan tentunya akan menyebabkan juga ke arah nanti terjadi perubahan jadi scar ya, kecenderungan menjadi itu. Kalau keadaan seperti ini, baru kita bisa berikan topical steroid 1-2 minggu ya. Dan tentu kita harus pada saat dia keluar outdoor, dia harus lindungi dengan topi, sunscreen ya, dan juga dengan emollient lainnya. Ya. Apabila tidak ditemukan perbaikan, nah kita harus pikirkan apa kita bisa memberikan steroid atau lebih aman lagi mungkin menggunakan IPL atau dengan pulse dilator ya. Demikian pula juga kalau yang terjadinya blister. Kalau ada terjadinya blister, ini biasanya terjadi kalau peeling yang monofasik. Ini pernah dilakukan, dulu saya pernah mendapatkan satu pasien, dia dilakukan monofasik dengan TCA, ternyata dia timbul di bawah kelopak matanya berupa blister. Ya, nah ini kalau sudah begini kita hati-hati ya. Dan untuk pencegahan komplikasi ini tentunya ini harus dilakukan perlindungan di bagian-bagian yang tipis tadi. Jadi ada juga yang monofasik itu dilakukan di daerah nasolabial fold-nya terjadi lepuh ya, lepuh di situ ya, atau di bagian pinggir daripada mata, internal kantusnya sendiri ya, atau sudut mulut, ini paling sering. Jadi makanya sebelum itu kalau untuk orang-orang yang sensitif sebaiknya kita berikan dengan petrolatum jelly ini ya. Dan tentunya hati-hati untuk ke mata, karena kalau sudah terjadi ke mata ini tentunya ke kornea. Jadi untuk membersihkannya, pencegahannya kalau terjadi demikian kita katan bat di situ ya untuk dengan aplikator itu untuk segera mengangkat, misalnya biasanya kan suka berair gitu matanya, itu angkat kemudian langsung dicuci ya dengan NaCl biasanya tuh kasus-kasus ini. Dan kalau memang dia terus demikian, kasus dokter mata ya. Nah ini satu kejadian yang dilakukan pada bifasik di mana pasien ini saya sudah katakan dia sering senang olahraga. Jadi dia senang olahraga, jadi setelah baru di peeling, kemudian sore harinya dia olahraga bersepeda dan menggunakan topi. Jadi kantar kegesek ini. Jadi dia terjadi suatu folikulitis ya, tapi ini juga dapat ditanggung dengan baik karena dia segera pasien yang memberitahu sehingga kita bisa berikan suatu pengobatan untuk ke arah ininya. Karena ini paling sering terjadi ya, infeksi, folikulitis, akne, hiperpigmentasi, ini sering banget hipopigmentasi ya, line demarcation jadi ada gambaran yang tidak sama antara warnanya ya. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa kita tanggulangi ya. Jadi memang sebaiknya kalau sudah dipilih pasien itu tidak berolahraga berat, tidak berkeringat banyak sebaiknya ya. Apalagi kalau dia mencoba untuk menggosok ya, walaupun ini memang aman, tetapi tetap kita harus hati-hati melakukan hal-hal demikian ya. Jadi ini yang terjadi adalah adanya bakteri-bakteri ini yang bisa menyebabkan suatu keadaan post peeling. Ini yang delayed. Jadi bisa herpes, bisa candidiasis. Tentu ini diberikan pengobatan yang khusus ya. Ini jarang sekali kalau sampai fever tuh nggak ada ya. Dan untuk mengurangi ini tentunya kita bisa memberikan suatu kompres ya. Bisa seperti ini, di mana sampai biasanya kalau sudah terjadi infeksi jadi krusta, di mana krustanya itu nanti akan terangkat, kita kompres. Bisa juga dengan NaCl kompres juga tidak apa-apa sampai nanti krustanya terangkat. Demikian kemudian setelah itu baru kita berikan antibiotik krim misalnya untuk itu ya. Untuk yang broad spectrum. Dan apabila terjadi herpes virus ya, nah ini kalau yang rekuren tentu kita harus memberikan pengobatan ya. Jadi 5-12 hari dan dosisnya profilaktiknya kita berikan. Biasanya kalau ada resiko orang yang sering terjadi demikian, kita harus memberikan sebelumnya 2-3 hari sampai dia 14 hari kemudian. Dan apabila ada terjadi jamur kandida, tentu ini juga karena hati-hati pada orang yang makan antibiotiknya lama.
Misalnya orang itu berobat, kita sudah berikan obat antibiotik untuk akne yang lamanya 3 minggu atau mungkin sampai 2 bulan kita berikan itu. Lalu mau dilakukan biofasik, ini harus hati-hati karena bisa terjadi suatu proses keadaan kandida ya, atau pada orang-orang yang imunokompromis, misalnya dia menggunakan steroid yang terus-menerus, misalnya ya prolong, atau orang yang diabetes yang tidak terkontrol, ini harus hati-hati juga ya. Nah, itu kita berangsang demikian pula. Dan kalau sudah terjadi ini, kita bisa berikan obat-obat untuk kandidanya sendiri. Ya. Dan kalau terjadi folliculitis acne, nah ini juga sama ya. Tentu ini bisa juga pada chemical peel bisa menyebabkan outbreak ya. Tetapi selama ini saya terjadi ini kalau si pasiennya itu memang pada waktu setelah di chemical peel dia menggunakan kosmetik, menggunakan bedak atau tadi berkeringat banyak. Jadi pasien itu terjadi outbreak yang cukup lumayan berupa folikulitis biasanya itu ya. Dan ini biasanya terjadi setelah ini, atau misalnya pada pasiennya menggunakan moisturizer-nya dia terlalu yang sifatnya menyebabkan komedo. Hati-hati. Jadi treatmentnya kalau sudah gini ya kita berikan oral antibiotik saja ya. Dan setelah itu kita dalam beberapa minggu dan juga diberikan juga boleh topikal obat jerawat tertentu ya khusus ya. Dan kalau terjadi hipopigmentasi, di mana saya juga kemarin sempat baca itu dia di WA group, di mana banyak ada yang terjadi hipopigmentasi, tapi itu karena laser ya. Tapi pada kasus bifasik saya belum pernah menemukan pada kasus ini. Tapi biasanya pada peeling yang sifatnya bifasik paling sering ditemukan kasus-kasus seperti ini ya. Biasanya pada kulit yang tipe 3 atau kulit yang lebih gelap, di mana dia terjadi pengelupasan, dia cabut pengelupasannya, harusnya kita gunting, ini dia cabut, ternyata terjadi perubahan warna di sini ya. Dan tentu kalau sudah demikian, kita harus melihat faktor-faktor ini. Jadi kita lakukan apa. Jadi kita pun harus pikirkan hati-hati ya. Kalau untuk orang yang tipe 1 dan tipe 2, ini misalnya dia kalau terlalu banyak kena paparan matahari ya, tentunya akan menyebabkan menggunakan bahan-bahan yang bersifatnya fotosensitivitas, jadi photosensitizing. Jadi tentunya dia akan menjadi tanning kulitnya melalui coklat ya, tanpa paparan matahari ya, tanpa adanya perlindungan sunscreen maksudnya, dengan exposure daripada matahari terlalu banyak. Atau pada orang-orang yang banyak menggunakan estrogen, juga hati-hati hormon estrogen karena dilakukan itu jadi hiperpigmentasi. Di mana kita kan ketahui bahwa di Indonesia ini banyak juga orang yang menggunakan KB, pil KB atau misalnya suntik yang banyak menggunakan estrogennya. Itu kecenderungan terjadinya hiperpigmentasi itu bisa terjadi ya, karena dia merangsang terjadinya proses melanogenesis ya. Nah, ini yang terjadi pada pasien yang pada awalnya ini saya dapat, mungkin ada dokternya di sini yang ikut mungkin. Jadi dokter tersebut mengirimkan foto pada saya, sebelumnya pasien ini sudah begini, lalu kemudian dilakukan biorefill ternyata menjadi begini. Nah, ternyata saya tanya ini kenapa? Setelah dia penggunaan ini, pasiennya menggunakan galactobiside dan tranexamic acid. Dan ini memang saya coba, obat ini saya mencoba mencari tahu, dan ternyata obat ini kalau dioleskan memang itu terasa panas ya, dan kemerahan. Pada kulit normal pun kadang-kadang menjadi merah. Sehingga mungkin kita ketahui bahwa ini kulitnya kulit Asia, kulit 3 atau 4, kita tahu kulit 3, 4 ini mudah sekali terjadinya terbakar. Jadi sebaiknya kalau habis peeling, jangan dilakukan pemberian dulu obat-obat seperti ini. Jadi harus diberikan dulu moisturizer dulu, sampai keadaannya tenang. Biasanya seperti itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita berikan konsentrasi, apalagi nanti diberikan retinoin, hidroquinon, juga kita hati-hati. Karena ini akan menyebabkan suatu proses nanti malah menjadi PIH, jadinya. Nah, ini sih keadaan yang terjadi pada yang monofasik ya, di mana pada monofasik ini dia tentunya dia lakukan ini ya, terjadi ini. Jadi kita untuk memprevention terjadinya post peeling seperti ini, sebaiknya kita melakukan priming dulu ya, minimal 2-4 minggu ya. Kemudian nanti dia stop 3-5 hari sebelumnya daripada prosedur. Sampai seminggu pun tidak apa-apa kalau memang kulitnya sensitif ya. Kalau dia ada birth control tadi, khususnya mengandung estrogen, harus hati-hati karena mudah terjadi pigmentasi apalagi pada orang Asia ya. Dan kalau sudah ini memang disarankannya seperti ini ya, tapi di sini di Indonesia kita nggak punya 6% ya, hanya 4%. Juga diberikan juga vitamin C, kojic acid dan azelaic acid. Kalau saya sekarang ini jarang menggunakan hidroquinon lagi, tetapi saya menggunakannya dengan cysteamine ya, pada kasus-kasus yang seperti ini ya. Dan apabila terjadi demarcation, jadi demarcation itu ada batasan yang kulit sehat sama kulit yang mengalami perubahan pigmentasi. Ini biasanya pada bagian-bagian yang tidak mengelupas, atau misalnya pada bagian mandibula, bagian dekat telinga ya, bagian perioral. Mungkin karena kita tidak lakukan di situ sehingga kelihatan sekali ada perbedaan warna di situ ya. Jadi kita kalau misalnya mau ya berikan lagi di situ yang lower concentration ya tentunya.
biasanya kalau tadi saya lihat dari gambar kan, dari video tadi, cukup dia memberikannya merata. Jadi pemberian merata, tapi tetap hati-hati pada orang-orang yang tadi punya kecenderungan sensitif ya. Dan demikian pula pada bagian sekitar mata. Di sini biasanya kalau yang monofasik kita sangat hati-hati memberikan pada ini. Kalau yang bifasik ini cukup aman. Jadi kita bisa diberikan sebagai bagian mata. Demikian pula pada bagian perioral ya. Dan juga pada bagian-bagian batas rambut. Jadi kita harus merata memberikan peelingnya. Jadi jangan menggunakan hanya bagian tertentu saja. Dan ini juga terjadi scar. Biasanya scar ini yang ditemukan pada kasus-kasus yang monofasik ya. Biasanya terjadi 2-3 bulan kemudian setelah peeling ya. Tapi ini biasanya tidak sering terjadi ya. Setelah medium reptil biasanya dia pada bagian-bagian pada yang dalam biasanya. Tapi bisa terjadi pada bagian terutama bagian mandibula ya, bagian perioral atau bagian cheekbone biasanya ya. Bagian dagu juga, bagian-bagian sekitar dalam mata, dan juga area yang sering banyak dipakai bergerak. Seperti itu biasanya ya. Nah, kita harus hati-hati pada orang-orang yang cenderung lukanya lama, penyembuhannya, juga yang perokok, kita harus hati-hati, pasti penyembuhan lukanya kurang baik ya. Dan juga penggunaan yang ablatif, misalnya menggunakan resurfacing ablative prosedur. Ini juga kita harus hati-hati, pasti kulitnya lebih sensitif. Dan juga orang yang sering menggunakan aplikasi dengan TCA, ya, misalnya yang medium depth, ini kita juga harus hati-hati, harus tanyakan betul kita riwayat-riwayat seperti ini. Juga untuk penggunaan isotretinoin, ya, sebaiknya memang ini kan dia akan menghambat penyembuhan lukanya. Jadi cenderungan terjadinya scar akan lebih besar, ya. Kalau sudah terjadi scar, tentunya kalau dia keras, ya kita akan berikan injeksi steroid tentunya, atau bisa juga dilakukan dengan silikon gel, sheet, ya, kalau dilakukan dengan pemberian olesan steroid yang tentunya kita harus steroid itu agar penetrasi lebih masuk, diberikan dengan cara oklusif, ya, tertutup pada bagian yang keras tersebut. Ya. Dan kalau terjadi milia, apa yang kita lakukan? Tentu kalau pada milia, tentu ini biasanya terjadi akibat karena proses penyembuhan lukanya. Biasanya pada minggu pertama, pada fase recovery. Tentunya ini pada post-pill care-nya kita harus hati-hati ya. Biasanya menggunakannya ointment ya, menggunakan ointment, kemudian dia terjadi oklusi daripada upper glossalia, terjadi milia. Ya. Kalau ini boleh dilakukan dengan penggunaan retinoic acid ya, sebelum prosedur atau sudah prosedur ya. Nah, dan ini pun tentunya setelah kalau diberikan retinoic acid-nya sesudah prosedur, ini setelah eritemnya tidak ada, atau eritemnya berkurang kita baru berikan. Kalau masih eritem hati-hati, nanti terjadi juga PIH ya. Nah ini secara ini bisa sebetulnya secara umum milia ini bisa spontan dia regresi sendiri. Ya. Demikian dulu dengan perubahan skin tekturalnya sendiri ya, dimana dia kadang-kadang tampak dia porinya tuh lebih besar gitu. Memang ada beberapa pasien yang mengatakan pada saya, kok kenapa ya dok, pori-pori di dekat hidung saya kok malah lebih tampak gitu setelah dilakukan peeling ini gitu ya. Jadi kita sebetulnya ya bisa saja kita menggunakan, mungkin dia tampak karena dia menggunakan sunblocknya itu yang terlalu greasy kadang-kadang ya, atau misalnya menggunakan musiknya yang greasy ya. Jadi kita sebaiknya jangan terlalu menggunakannya oily product ya, akan lebih tampak sebetulnya. Yang kita harus perhatikan. Tapi sebetulnya nanti kita lakukan dengan retinoin lagi, kalau memang tidak ada, dia akan lebih baik lagi hasilnya. Tetap harus menggunakan digabung dengan moisturizer dulu supaya tidak terjadi suatu proses tadi yang PIH tadi. Nah ini adalah toxicity kalau terjadi kalau yang dalam kita tidak menggunakan, cuman tadi kita memang ada asam salisilatnya, tentunya pada asam salisilat kita harus hati-hati juga, dia bisa terjadi proses yang disebut dengan ini. Tetapi ini pada keadaan ini saya tidak pernah menemukan kasus seperti ini, tapi kita tetap harus hati-hati karena ini ada proses salisilism di mana terjadi efek samping demikian. Baiklah, dan untuk sebelum ini, jadi kita harus tahu dulu ya bahwa tentunya kita harus memberikan yang paling baik untuk pasien ya. Dan dengan teknologi yang baru ini, ya, BioRefill CL3 ini ternyata dia cukup baik ya, di mana mempunyai keuntungan yang cukup tinggi dan sangat sedikit efek sampingnya dan komplikasinya. Ya. Dan TCA Peeling Bifasik ini tentu dia mempunyai efek tadi 4 fungsional kompleks, ternyata memang menghasilkan kepuasan pada pasien tersendiri. Ya. Dan tentunya dengan hal ini dapat menyelesaikan segala masalah, ya, terutama pada pasien. Dan selama ini saya sudah selalu menggunakan peeling ini, sampai sekarang ini tidak ditemukan adanya efek samping yang bermakna. Paling yang tadi aja sedikit, misalnya seperti terjadi bruntus pada pasiennya, karena akibat pasiennya berkeringat banyak, olahraga, seperti itu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang cukup membuat efek samping yang lebih. Baik Pak Sam, mungkin demikian itu. Mungkin saya tunggu aja diskusi aja bareng-bareng dengan dokter yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan atau...
Terima kasih atas waktunya dan pengajarannya Dr. Nenden. Ini luar biasa ya materinya, banyak sekali tambahan-tambahannya ya, dan saya lihat tadi sangat lengkap. Nah dok, ini ada beberapa pertanyaan dari para dokter. Dokter bisa baca di chatnya ya? Boleh, ini ada pertanyaan. Ya. Di sini dari Dr. Dedi ya, Dr. Dedi yang dari Surabaya mungkin ya. Betul. Ya. Di sini katanya bagaimana idealnya priming untuk chemical peeling yang medium peeling, berapa lama dilakukan, dan regimen topik apa saja yang diberikan. Memang selama ini sih saya memberikannya tadi yang tretinoin 2-4 minggu gitu diberikannya. Nah itu tapi tentunya harus kita lakukan setelah 5 hari akan dipiling, kita lakukan stop, tidak dilakukan lagi. Dan saya selalu menggunakannya konsentrasinya tidak yang tinggi dok, tidak yang 0,1% gitu. Saya melakukannya adalah yang rendah, misalnya yang dari 0,025 atau 0,05, karena kalau 0,1 terlalu agresif, seperti itu dok. Tapi kalau sensitif sekali kulitnya, saya biasanya memang tidak menggunakan tretinoin juga, kadang-kadang saya menggunakan yang ada palen dok. Ya kalau pasiennya sangat sensitif. Ya. Oke, Dokter Dedi ada? Iya. Apakah cukup dipahami? Iya. Nah ini sini katakan untuk BioRefill ini katanya bagus banget, yang lengkap, mulai nutrisi, mikro. Memang betul kalau saya lihat di sini cukup bagus, karena memang kelihatan immediate banget dok. Kalau saya bandingkan dengan pasien-pasien yang dilakukan dengan monofasik, dengan bifasik jauh sekali bermakna dok. Dimana pada yang monofasik itu pasien itu lebih banyak terasa terbakarnya, terasa panasnya, stingingnya. Setelah itu juga tampak pasiennya juga kemerahan. Sedangkan pasien yang dilakukan ini ternyata kemerahannya itu paling sebentar. Kalaupun ada pun sebentar dan langsung dilakukan dengan ice pack sebentar, udah gitu setelah dibersihkan ice pack sebentar, sudah pasien itu tidak ada apa-apa, dan tapi langsung kelihatan kulitnya lebih segar dan juga lebih lightening, lebih cerah. Nah ini kalau untuk kasus teleangstasi memang ini sulit ya kalau untuk perbaikannya dengan BioRefill ya, walaupun dia memang ada angiogenesis ya di situ ya, memang di sini dikatakan ada meningkatkan produksi sitokin, preinflamasi, dan growth factor PEGF. Memang itu demikian dok, tetapi kalau untuk teleangstasi kan itu berbeda ya dok. Kita agak sulit kita memberikan dengan kalau sudah terjadi pelebaran pada pembuluh darah, itu akan berbeda ya, membantu perbaikannya. Jadi karena saya juga ada beberapa pasien yang sudah banyak menggunakan steroid, di mana dia ada pigmentasi, setelah saya lihat dia terjadi ini, mungkin ini saya harus menggunakan penelitian khusus kali Pak Sam, ini untuk kasus-kasus teleangstasi. Memang kalau dilihat dari isinya sih dia memang adanya isinya adalah produksi sitokin, preinflamasi, dan growth factor. Mungkin harus dilihat dengan penelitian, mungkin bersama-sama Dr. Dedi, kalau Dr. Dedi juga ada waktu, yang setiap kasus-kasus yang adanya teleangstasi apakah perubahan, karena kita harus lihat. Tapi kalau secara ini ya agak sulit ya, karena selama ini kan teleangstasi juga kita juga menggunakannya dengan laser ya, kalau ada laser gitu ya, jadi agak susah kelihatannya. Jadi menurut saya sih boleh dicoba saja gitu ya. Dan mungkin dengan dari Dr. Suwarti ini katanya stem bisa saja diganti dengan menggunakan RF fraksional. Saya juga di sini menggunakan RF fraksional microneedling ya, tetapi kalau misalnya kasusnya itu lebih berat dok, skarnya dok. Jadi kalau skarnya tidak begitu berat, saya sih menggunakannya stem aja yang lebih mudah ya, gitu, lebih mudah. Tapi kalau dokter misalnya mau menggunakan itu juga tidak masalah kok, dia menggunakan ini. Memang ini untuk RF fraksional ini saya baca di penelitian, tetapi dia menggunakan TCA monofasik, dia membandingkan RF dulu baru TCA, kemudian TCA baru RF. Ternyata menurut dia RF dulu itu lebih baik hasilnya, jadi adverse efek yang merugikannya itu lebih sedikit dibanding dia menggunakan ini dulu baru RF gitu. Ya, jadi ada yang menggunakan seperti itu. Jadi ada RF dulu kemudian TCA, kemudian ada TCA dulu baru RF. Ternyata hasilnya untuk hasilnya sama bagusnya, cuman untuk efek samping yang besarnya lebih baik katanya RF dulu baru itu. Kelihatannya begitu dok. Nah, ini kalau misalnya tanpa scar, ya lebih baik yang kecil saja dok, yang rejuvenation dok, yang 0,05 ya dok, yang 0,5 mili ya, itu ya, yang lebih kecil ya. Jadi jarumnya kedalaman, jadi jangan terlalu, kalau tidak ada scar, hanya untuk pori-pori saja gitu dokter, microneedlingnya paling halus saja dok, dan jangan sampai ada perdarahan yang cukup ini ya dok, jadi jangan terlalu ditekan, terlalu kencang. Kalau saya sih lebih senang dengan dermastem dok daripada microneedling itu, karena kalau microneedling kadang-kadang kalau kita menekan yang terlalu keras itu seperti ada guratan-guratan gitu dok, jadi harus hati-hati. Saya lebih senang dengan dermastem kalau saya, tapi ya kalau dokter yang ada pengalaman dengan microneedling gitu, ya
tidak apa-apa, tapi asal mungkin jarumnya ini jangan terlalu sampai kalau tidak ada scar, buat apa kita menggunakan jarum yang terlalu besar, kemudian juga menyebabkan perlukaan. Ya. Pasam jelas suaranya, Pasam? Oh, jelas. Oh ya, baik. Ini kombinasi dengan laser katanya. Ya, yang saya lakukan sekarang ini karena saya banyaknya kasusnya ke arah jerawat, saya melakukan lasernya dengan diet laser. Dan ternyata efeknya cukup bermakna, Dok, dengan diet laser ini. Jadi rata-rata kalau yang ringan itu 1 kali udah perbaikannya banyak nyata. Tapi kalau yang berat, ya memang saya bantu juga karena kan laser diet itu bisa menggantikan juga untuk injeksi intralesi kortikosteroid ya, Dok. Jadi saya juga gunakan metode ini, di mana menggunakan semua device daripada laser diet ini. Kemudian saya lakukan dengan BioRefill, ternyata hasilnya cukup bermakna, Dok. Ya. Nah, ini mungkin concern khusus yang harus kita perhatikan. Yang utama adalah, dokter pertama adalah anamnesis yang baik untuk pasiennya. Jadi anamnesis dulu, walaupun ini memang aman, cukup aman, tapi tetap untuk kulit orang Asia, ini kulitnya berbeda dengan kulit tipe orang Eropa, karena kan ini yang dilakukan adalah uji klinis untuk orang kulit Eropa, tapi cukup aman untuk orang Asia. Cuman kita agak-agak berbeda, jadi harus lebih hati-hati dibanding kita orang daripada orang luar ya, karena kulit tipe 3, 4, dan 5 orang Asia itu cukup banyak terjadinya PIH. Jadi kita harus hati-hati, dokter menggunakan tadi, harus tanyakan khusus apakah dia ada riwayat secara genetik, misalnya ada hiperpigmentasi atau melasma, kemudian ada dari riwayat dia makan pil steroid, ya, kemudian juga pada penggunaan krim-krimnya kita harus lihat apa saja. Jadi dokter harus lakukan anamnesis dulu. Setelah itu baru dokter pada waktu pelaksanaannya memang sebaiknya lakukan priming dulu, ya, priming dulu pada pasiennya supaya lebih aman, mencegah terjadinya scarring, maksudnya tujuannya ke arah sana, dan juga untuk juga mencegah terjadinya gangguan daripada pigmentasinya. Kemudian setelah itu dokter bisa lakukan dan stop dulu kalau misalnya tidak sensitif kulitnya 3-5 hari. Kalau sensitif saya lakukan lebih lama, Dok, seminggu minimal 7 hari. Jadi setelah itu baru dokter lakukan ini bisa dilakukan untuk BioRefill ini. Ya, itu mungkin itu. Apa saya langsung jawab aja gitu? Jawab aja Pak Pasam atau bagaimana sebaiknya? Terjawab aja langsung. Oh baik, ya. Nah ini untuk krim whitening yang mengandung tranexamic acid boleh dipakai lagi setelah hari keberapa? Nah ini tergantung tipe kulitnya, tapi minimal 3 hari itu harus berikan moisturizer dulu. Di mana pada 3 hari pertama itu akan terjadi kekeringan pada kulit. Biasanya lebih sensitif kulitnya. Jadi sebaiknya 3 hari dulu dokter menggunakan moisturizer. Ya, kalau yang disediakan oleh Pak Sam ini kan copper peptide, itu yang sangat baik ya. Dan pemberian ini, jadi terjadinya perubahan pigmentasi, terjadinya efek samping itu akan lebih kecil. Setelah itu kalau dokter merasa aman, silahkan gunakan lagi. Setelah lewat, kalau sensitif kulitnya 5 hari setelah itu. Tapi kalau tidak 3 hari setelah itu. Nah, ini kalau saya kadang-kadang bisa dicampur, ya. Tetapi kalau ini sebetulnya pada biopil ini dengan treatment lainnya seperti laser berapa lama? Kalau dikombinasikan sebetulnya bisa, Dok, langsung dikombinasikan tergantung laser apa yang dokter akan berikan. Mungkin asal jangan yang ablatif ya, Dok. Tapi kalau yang non ablatif sih kita bisa kombinasi. Kalau ablatif kita harus hati-hati seperti itu, Dok. Mungkin kalau dokter yang mau melakukan yang ablatif, ya kalau saya sih waktunya kan ini 7 hari, Dok, 7 sampai 10 hari. Ya saya sih lebih baik lakukan dulu aja ini. Gitu kalau dokter mau lakukan itu, ya nanti akan hasilnya juga lebih. Kecuali kalau dokter misalnya mau lebih agresif, ya mungkin Pasam ada tambahan kali nanti untuk laser ablatif, Pasam, ya, karena kalau yang saya lakukan di sini lasernya yang non ablatif yang saya lakukan, dan saya menggunakannya juga bisa bersamaan yang non ablatif itu. Ya, untuk ablatif tentunya kita harus hati-hati karena terjadinya reaksi untuk terjadi scar kalau kita terlalu agresif juga harus hati-hati, gitu, ya. Ya, ada tambahan dari saya. Jadi memang jangan dipakai laser ablatif ya. Ya. Tempo hari saya udah nyoba, itu malah hitam. Ya, gosong ya Pak Sam. Ya. Ya. Terus jadi kalau Anda memakai Q-Fit NDR, itu tolong hanya rejuvenation aja ya, terus jangan membuat kulit jadi terlalu merah afternya. Iya, betul. Ya, betul. Jadi kalau terlalu itu mengakibatkan nanti malah PIH, malah jadi pigmentasi. Ya, terus seperti yang ada pertanyaan, Dok, di awal-awal presentasi dokter bilang TCA itu mono layer ya. Itu maksudnya gimana? Apakah kita itu hanya memakai hanya 1 kali coating atau apakah beda antara layer dan coating?
Ya, layer itu satu lapisan sama coating hampir sama. Itu satu lapisan gitu Pak. Hampir sama istilahnya Pak Sam. Jadi kalau dia itu konsentrasinya kalau itu kan memang dia tergantung konsentrasi kepada TCA itu. Kalau kita terlalu berkali-kali, itu akan kedalamannya dia akan lebih masuk. Walaupun dia misalnya konsentrasinya rendah. Dia harus hati-hati. Kita harus lihat dulu. Setelah satu lapis kita lihat ada frosting enggak gitu. Itu endpoint-nya di frosting. Jadi kalau ada frosting jangan diulang. Seperti BioRefill juga bisa terjadi frosting. Makanya kadang-kadang saya kalau sudah melakukan, itu kan kadang-kadang kita lapisin lagi tuh berkali-kali kan, karena kita dari 2 mili itu. Nah saya kalau udah frosting saya tidak lakukan oles lagi di situ, langsung saya cuci. Biasanya begitu untuk lebih amannya. Karena kalau sudah terjadi frosting dioles lagi, itu pasti pigmentasi sesudahnya. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi kalau sudah ada endpoint, kan ini endpoint-nya di frosting. Jadi kalau sudah di frosting jangan lagi dilapisi lagi. Gitu. Jangan dioles. Jadi kalau coating itu pengolesan, kalau layer itu lapisan. Gitu. Jadi kita hati-hati banget. Jadi kalau mengoleskannya, kita harus pandu betul, mata kita harus lihat. Ya, gimana Pak Pasam? Ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Dr. Desti. Ya. Pemakaian masker lebih baik sebelum atau sesudah pengolesan BioRefill, kemudian yang baik masker peel off atau masker tisu basah? Kalau saya sih setelah BioRefill dilakukan maskernya gitu. Dan untuk ya gitu, tapi sebaiknya tanpa masker juga nggak. Ini mau gunakan masker, saya sih biasanya maskernya sifatnya yang syuting gitu, yang lebih nyaman kepada pasiennya. Karena kadang-kadang BioRefill itu ada beberapa pasien yang cukup kulitnya sensitif, merasa lebih stinging gitu. Dia merasa ada terasa lebih ada panas gitu, terasa panas. Jadi kalau digunakan itu dia lebih dingin, lebih enak pada pasiennya gitu. Itu yang saya berikan sebegitu. Jadi setelahnya saya, bukan di awal. Atau masker tisu kalau menurut dokter? Kalau jenisnya sih ya silakan saja, mau tisu mau peel off nggak jadi masalah. Yang penting isinya apa. Jadi isinya seperti yang jangan sampai yang sifatnya nanti ada terlalu misalnya yang menjadikan, kan ada juga krim masker yang rasanya bukan syuting gitu, tapi dia rasanya lebih panas gitu. Kita harus pilih yang untuk kulit yang lebih sensitif dan juga lebih nyaman ke pasiennya. Karena tujuan masker di sini hanya membuat nyaman. Memang sih ada obatnya juga yang diisikan untuk supaya lebih tampak lebih cerah gitu. Tapi jangan terlalu yang sifatnya ada efek yang mengangkat sampai dia ikut mengelupas juga gitu. Nanti akan lebih merah masa pasiennya. Jadi sifatnya masker di sini sih hanya supaya lebih nyaman saja, karena udah di BioRefill ini juga udah lightening kok hasilnya. Jadi nggak usah lagi pakai masker yang sifatnya pengen lebih whitening lagi gitu. Malah nanti akan lebih terjadi sesuatu gitu. Jadi menurut saya sih masker di sini fungsinya untuk menyamankan aja, menyamankan supaya pasiennya lebih enak. Karena setelah dipegang juga kulitnya agak panas kalau setelah di BioRefill itu. Ya, jadi cari aja yang lebih mendinginkan gitu. Ya, tapi my personal opinion ya buat Dokter Desti ya, saya sarankan sih antara masker peel off dan masker tisu lebih baik masker tisu. Karena masker peel off ini menyerap kelembapan ngambil airnya ya. Tapi kalau masker tisu ini menambah kelembabannya ya. Dia juga mendorong ini serum-serum yang sudah kita masukin itu dia bisa masuk. Tidak akan tertarik ya, malah lebih masuk ya. Betul, copper peptide itu. Iya. Ya. Kalau saya sih lebih baik, sayang banget gitu. Udah dilakukan itu, udah berikan copper peptide, udah aja langsung pulang, kenapa di masker lagi gitu loh. Iya. Ya, kalau menurut saya sih lebih efektifnya lebih ini. Ya. Iya. Nah, ini untuk melasma bagaimana, yang terbaik bagaimana kombinasinya untuk yang sudah kronis. Nah, ini ya. Kalau melasma, kalau kita lihat sih tadi dari hasil-hasilnya cukup bermakna itu ya, 4 kali treatment aja sudah jauh berkurang ya. Jadi kalau misalnya mau dikasih krim whitening juga boleh, tapi mungkin kita harus lihat harinya kapan kita akan berikan ya kombinasinya ya. Ya tadi kalau dikasih laser kan tadi malah terjadi PIH, malah tadi Pak Sam juga menyarankan lasernya yang rejuvenation aja kan sebaiknya gitu. Jadi ini memang harus kita pikirkan. Jadi kalau mau gimana Pak Sam? Ada tambahan? Nah, untuk melasma, saya akan mendapat update dari pabriknya. Mereka bilang ya, kalau misalnya sudah 4 kali hasilnya memuaskan, Anda boleh meneruskan sampai 7 kali, nggak perlu istirahat sebulan atau 2 minggu gitu. Tapi dia baru ngomong 7 kali ya, jangan ditambah-tambahin 8 atau 9. Perkara boleh apa enggaknya itu kita melihat reaksi kulit. Nah, pada saat misalnya setelah 7 kali ke bagaimana, nah apakah mau lanjut apa enggak itu bergantung kondisi kulit pada saat itu. Betul. Nah, terus begini ya, kita
sebenarnya hanya mengandalkan biorefill ini sudah menghasilkan hasil yang lebih memudar. Ya. Jadi Betul. hati-hati ketika Anda mau memakai tambahan vitamin C atau tranexamic acid, pokoknya selalu dilihat kondisi kulit. Jadi kita nggak Iya, bisa memberi satu nasihat general untuk semua kondisi. Ya, itu betul, akan error banget. betul, Hmm. betul. Yang intinya pokoknya pada setelah lakukan biorefill ini jangan agresif banget gitu menggunakan whitening agent-nya gitu karena itu akan apalagi kulit itu kan masih sensitif, takut nanti malah terjadi PIH malah bukan lebih baik ya. Dan untuk okronosis, memang okronosis ini yang paling sulit ya. Memang saya pernah tanya ke dokter Endang, ke dokter Sondang, di mana beliau tuh ahli PA di bagian kulit, bahwa dia melakukan penelitian untuk okronosis, memang isinya adalah sel-sel inflamasi gitu ya. Jadi okronosis ini memang sampai sekarang ini masih modalitinya juga masih sulit ya, tetapi boleh saja dilakukan ini untuk membantu gitu ya, untuk membantu sifatnya mengangkat daripada warna hitam, kan di sini sifatnya ada exfoliatingnya, kita hanya membantu saja. Tapi untuk selanjutnya tetap aja diberikan antioksidan ya. Jadi malah ada yang memberikan, menurut Dr. Sondang waktu itu saya tanya, Dr. Sondang bagaimana modalitasnya untuk okronosis ini dengan inflamasi? Malah memberikan steroid. Ada steroidnya, tapi dalam bentuk yang short time. Jadi kalau sudah tindakan peeling gitu, diberikan steroid yang short time. Diharapkan ini inflamasi juga jauh berkurang, seperti itu. Tapi kalau saya sih cenderungnya juga diberikan antioksidan gitu, yang sifatnya juga antiinflamasi. Misalnya diberikan vitamin C, tapi setelah tadi mungkin keadaan kulitnya bagaimana dulu kita lihat dulu gitu. Memang pada okronosis ini serba salah, kalau diberikan lagi hidroquinone malah akan lebih parah okronosisnya ya. Jadi kita harus memberikannya antiinflamasi yang paling utama, karena prosesnya ada terjadinya inflamasi. Ya. Dengan laser pun juga hasilnya juga tidak bermakna. Apa ada pengalaman dari Pak Sam sendiri untuk okronosis? Yang biorefill saya belum pernah ada pengalaman untuk okronosis, ya, karena pasien saya paling yang banyak melasma, tapi hasil cukup bermakna. Gitu. Mungkin nanti ini yang okronosis sama telektasi bisa kita lakukan, ini bisa kita lihat bagaimana hasilnya nanti kalau sudah menggunakan biorefill ini. Berapa kali nanti kalau ada pasiennya mungkin akan saya share nanti di grup kalau ada pasien telektasi atau okronosis bagaimana dengan penggunaan dengan biorefill ini. Ya. Dari pabriknya sendiri ada pengalaman nggak Pak Pasam untuk biorefill ini pada okronosis, dan karena saya sudah tanyakan juga waktu itu waktu lagi ada orang Italinya itu ke yang pabriknya, dia juga mengatakan okronosis kata dia juga belum ada pengalamannya ya Pasam ya, seperti itu ya. Ya, betul. Dok, ini dari pertanyaan dari Dr. Elia. Iya. Penggabungan biorefill dengan microneedling. Nah, itu kan setelah aplikasi biorefill terus microneedling, nah itu kan waktunya itu jadi lama. Apakah itu cukup aman? Terus endpoint-nya itu apakah erythema frosting? Iya, kalau endpoint-nya untuk yang biorefill karena ada TCA-nya kita lihatnya itu adanya frosting. Itu hati-hati. Ya, makanya saya memberikannya yang sedikit dulu. Jadi kalau misalnya 2,5 mili, saya berikannya lebih sedikit dulu yang pertama saya oleskannya. Setelah itu baru saya microneedling sambil kita lihat kontrol. Baru saya lakukannya dengan dermastem. Setelah itu baru dilakukan ini. Memang sih sebetulnya lebih lama, tetapi pernah saya melakukan pada pasien itu pasiennya ya karena dia lakukan sendiri waktu itu, ini sebetulnya keluarga saya sendiri gitu menggunakan ini sampai 1 jam dia dioleskannya, dia lupa hanya pada waktu 3 tapi itu tidak ada masalah gitu. Tapi sebaiknya memang kalau diaturannya kan 3 sampai 5 menit saja. Jadi memang 3-5 menit itu kalau dibelikan dari itu ya juga nggak ada manfaat gitu. Manfaatnya apa kalau lama-lama gitu. Tetapi ya endpoint daripada ini memang adanya frosting, kita sudah hati-hati kalau ada frosting ini berarti cenderung terjadinya suatu proses tadi ya ada pigmentasi. Nah, saya pun melakukan microneedling ini pada kasus-kasus tertentu, pada kulit yang tidak sensitif tentunya, pada kulit yang memang ada scar, ya ada scar seperti tadi yang pria tadi itu kulitnya tuh tebal banget gitu, tebal dan dia juga dikasih krim juga nggak pernah merah itu pasien itu, dan saya kasih tretinoin 0,1% juga tidak pernah merah, di khusus kulitnya juga kulit badak gitu ya, lakukan ini, ya hasilnya malah bermakna gitu ya. Oke, satu ini yang terakhir ya, terus saya akan sambung ini dengan hasil before after dari beberapa klinis dokter ya. Nah ini, kalau pengaplikasiannya apakah harus dengan pijat atau bisa dioles saja? Sebaiknya memang dipijat, karena dipijat itu lebih memasukkan lagi, membantu mempercepat pemasukannya. Kan dia sudah channelnya udah terbuka tuh,
dengan tadi adanya keratokoagulasi, dengan ada korneositnya terlepas, adesinya, supaya memasukkan tadi yang bio tadi, yang glisin, hidropolit. Jadi maksudnya tujuannya memijat itu begitu. Tetapi kita harus hati-hati, biasanya pada pada wanita yang Indonesia, biasanya kan sering penggunaan krim-krim. Di bagian cheekbone itu paling sensitif. Nah di sini saya nggak pernah pijat hati-hati. Paling saya pijat itu untuk daerah sini untuk menaikkan dahi gitu ya, untuk bagian kerut-kerut supaya lebih masuk. Tujuannya itu saya biar lebih wrinkle-nya itu, tujuan kita untuk yang pijat itu ke arah yang wrinkle, itu yang wrinkle-nya retight. Jadi biar lebih masuk obatnya gitu. Tapi kalau kulitnya masih kelihatannya masih remaja gitu ya, belum tampak seperti itu, nggak perlu keras-keras tadi kalau saya lihat pijatnya. Tapi memang tetap dilakukan pemijatan, tujuannya untuk memasukkan misalnya untuk pori-porinya, demikian seperti itu. Memang pemijatan itu tujuannya untuk penetrasinya itu lebih bagus, tujuannya itu. Tapi kita lihat dulu kalau kulitnya sangat sensitif, kayak jerawatan tadi dipijat, wah itu makin parah. Dia harus hati-hati juga gitu. Mana daerah-daerah mana kita lakukan pemijatan. Nah ini dioles lagi, masih aman dok? Ya saya memang ngoles lagi. Jadi habis dioles, saya dermastem, baru saya oles lagi. Dan masih aman ternyata, tergantung tipe kulitnya tadi. Jadi kita harus tahu dulu tipe kulitnya itu yang seperti apa. Jangan yang kulit yang sensitif tentunya. Ya. Oke, ini terakhir ya tadi dokter Ya. Dini, tolong gini. Jadi apakah untuk wajah standarnya selalu 2 cc atau boleh kurang atau lebih di situasi tertentu? Bagaimana? Kalau menurut saya, ini mungkin Italius ini sudah melakukan penelitian dengan 2 cc gitu. Jadi kalau menurut saya ya nggak apa-apa 2 cc saja. Tapi kalau mungkin mukanya yang lebar ya melebihkan 2,5 nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti ongkosnya kali ya, biayanya terserah itu ya. Tapi kalau kurang, kalau menurut saya nanti hasilnya tidak akan bermakna. Karena dia juga sudah melakukan penelitian ini dengan 2 cc. Mungkin seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya ya penelitiannya dia mungkin dengan uji klinisnya dengan 2 cc gitu. Jadi sebaiknya ya menurut saya sih 2 cc. Saya baca juga ada beberapa di WA grup tuh ada yang cuma dikasih 0,5, dikasih 1 mili, ada 1,5. Ya mungkin kalau kulitnya yang sensitif ya nggak apa-apa, tapi hasil pun tidak akan optimal gitu. Nggak apa-apa dikasih itu, tapi mungkin dia tahapannya dikasih lagi, nanti dikasih lagi gitu. Mungkin nanti sambil lihat tahapannya. Boleh saja begitu. Tetapi kalau menurut saya sih, saya memberikan selalu dalam paling minimal saya 1,5, maksimal saya 2,5 yang saya berikan seperti itu. Ya. Tapi saya memberi masukan begini ya, jadi buat para dokter ya, perhatikan ya. Kalau Anda ingin membuat sesuatu yang berbeda, misalnya ya, Anda membuka RS, tapi ingin berbeda dengan hasil tetangga. Nah ini BioRefill ini bisa menjadi suatu produk basic yang Anda campurkan kemana-mana. Gitu. Misal ya, facial ya. Kalau facial orang lain nggak pakai BioRefill, Anda bisa pakai 0,5 cc. Ini saya lihat tidak ada pengelupasan. Nah, ya. Anda bisa menamakan itu misalnya signature facial dari nama klinik Anda, ya, atau premium facial dari nama klinik Anda, seperti itu. Ya. Terus RF ditambahkan BioRefill. Ini tentu menambah efek daripada itu lifting sama tightening-nya, ya, jadi lebih bagus. Ya. Jadi banyak perawatan-perawatan yang ditambah dengan ini. Nah, Anda tidak mengharapkan efek itu exfoliating-nya sedikit aja. Jadi di situ kuncinya. Rupanya ini bisa menjadi strategi diferensiasi dari klinik Anda. Itu yang saya pikir perlu saya siarkan, sangat pentingnya di situ. Oke, saya mau share tentang ini ya, hasil before after yang saya koleksi. Ya. Berarti marketnya lebih bagus ya Pak Sam, kalau kita lakukan dengan facial, dengan itu ya. Betul, jadi juga strategi diferensiasi itu. Nah ini ya, jadi kombinasi treatment ini apa saja yang bisa kita lihat. Pertama, strateginya kan gini ya, SOP-nya maaf. Cleansing, light microdermabrasion, jadi ringan ya, jangan berat-berat, jangan agresif. Atau kalau Anda mau berbeda dari orang lain, jangan pakai light microdermabrasion, tapi pakai pill. Ya. Pilih salah satu. Ya. Nah, kalau Anda menjual untuk tightening dan ini, Anda bisa combine dengan RF. Tapi kalau mau RF yang paling top ya, untuk efek lifting sama tightening-nya, ini harus RF-nya jenisnya RET. Ya. Kalau ada yang nggak jelas, nanti bisa tanya jalur pribadi. Jadi RF monopolar itu ada CET, ada RET. RET ini yang very deep ya. Nah, terus kemudian lakukan BioRefill 35%, 3-5 menit, terus cleansing.
Terus kalau untuk stretch mark, nah ini ya, ini kombinasinya adalah dengan tripolar RF atau multipolar RF, lalu lakukan biorefill yang 50%, 3-5 menit, lalu bersihkan. Nah, kalau Anda mau efek brightening sama glowing, ya, setelah biorefill 3-5 menit, lalu Anda bisa melakukan photo shower IPL ya. Kalau dipakai I2PLS Pro itu yang ini panjang gelombang 725 sampai 775. Ini saya namakan ini Alexandrite light. Ya. Anda tahu ya kalau laser Alexandrite itu di 755. Ini titik tengahnya ini juga di 755. Ya. Kurang lebih 800 shot saja. Nah ini penting ya. Kalau Anda ingin nampak glowingnya itu sangat signifikan, pakailah copper peptide. Lalu wet tissue ini hanya pilihan. Ini menurut saya wet tissue mask ini 20 menit hanya untuk strategi diferensiasi. Jadi sesuaikan budgetnya dulu berapa, apakah Anda cukup mau nambah ini atau enggak, ya sesuaikan. Sebenarnya ini saya lebih ngomong hanya untuk strategi diferensiasi aja. Ya. Tapi harap dicatat ini ya, copper peptide ya, dari ada beberapa dokter yang memberi feedback kepada saya, kalau dikombinasi dengan biorefill, ternyata hasilnya malah lebih unggul dibandingkan growth factor. Ya, waktu itu dokternya sudah membuat percobaan dan dibandingkan seperti itu. Lalu Anda boleh juga pakai PDT yellow atau red. Tapi kalau misalnya jerawatan, Anda boleh PDT yang blue. Ya. Berapa lamanya? 30 menit. Jangan lupa copper peptide. Ya. Lalu kalau Anda tadi yang nanya, kalau misalnya ini Q-Sit and Diet banyak yang tanya, ini idealnya pakai yang Quosi long pulse saja. Tapi ingat ya, kalau jangan sampai membuat kulitnya itu jadi terlalu merah, tidak disarankan. Jadi lalu copper peptide dan lain-lain. Terus kalau acne scar, pakai biorefill 35% dengan microneedling, kedalamannya 1,5 mili. Lalu repeat 1 kali lagi, tadi sudah diterangkan oleh Dr. Nenden. Jangan lupa copper peptide, karena ini agent untuk penyembuh. Nah, hyperpigmentation, saya mengingatkan sekali lagi, ya, tidak membutuhkan serum tambahan untuk memudarkan fleknya. Jadi, kita hanya mengandalkan biorefill ini untuk hyperpigmentation-nya. Nah, pastikan untuk kulit-kulit sensitif mengapply copper peptide. Ya, ini karena ini agen penyembuh, nggak harus copper peptide, tapi kalau Anda mau nambah efek glowingnya itu bagus sekali. Ini menjadi nilai yang menjual. Kalau Anda pakai PRP tentu juga bagus, tapi tidak nampak glowingnya. Ya. Jadi ini kan untuk menghasilkan sesuatu hasil yang berbeda dan sesuai ekspektasi pasien. Oke, terus lanjutnya ini testimoni aja dari Dr. Nenden, ya. Nah, ini terima kasih. Ya. Jadi ini sudah dikombinasi dengan diode, laser NDIAC, dermastem, injeksi-injeksi, semuanya oke. Nah, yang penting ini hasilnya nampak ya, segera, langsung kelihatan. Ini yang pasien suka. Ini yang membuat orang itu datang lagi dan datang lagi. Nah, ini tadi sudah dibahas. Ini sudah dibahas, ini pasien Dr. Nenden. Nah, ini kemarin saya nyoba di staf saya, ya. Jadi hasilnya cepat, ini 1 kali. Ya. Nah, ini efek copper peptide, dokter lihat ya, copper peptide. Kalau ada yang nanya berapa lama efek glowingnya, ya, saya sudah bertanya kepada para dokter yang sudah memakai, mereka mengatakan glowingnya itu bisa bertahan 2-3 minggu. Ini luar biasa banget. Ya. Harganya Nah, ini juga ya, glowingnya dari copper peptide. Lagi. Nah, ini menarik ya. Scar yang dangkal, ya, ternyata ini bisa tanpa microneedling loh ya. Dia bisa ngangkat. Ini saya masukkan baru ini dari staf saya yang mencoba. Ternyata nggak pakai microneedling, scarnya yang dangkal-dangkal itu bisa naik. Nah, ini testimoni dari Dr. Resti, banyak banget, terima kasih. Nah, teksturnya langsung nampak menjadi bagus. Ini juga dari Dr. Resti.
Nah, ini ya, kerutan-kerutan di dekat mata ya, bisa berkurang. Nah, ini flek dan kecerahan kulit berbeda banget. Nah, ini ada efek pengelupasan. Ini sebenarnya lumayan ini ya, yang biasa-biasa saya nggak pernah melihat yang ini lumayan agresif, tapi tetap aman. Nah, ini ada kasus telangiectasia, tapi saya tidak berani menjanjikan ya, karena bukan untuk tujuan ini. Jadi menurut saya dokter juga jangan menjanjikan bisa untuk telangiectasia, jangan. Nah, ini untuk jerawat, hasilnya pasti bagus. Nah, ini tekstur kulitnya juga baik, warnanya. Nah, ini kombinasi dengan endiak, rejuve, dan nanogenesis. Hasilnya bagus. Jadi, hati-hati kalau memakai Q-Suite endiak, mengamati endpoint adalah lebih penting daripada memegang teguh parameter. Ya, harus diamati kondisi kulitnya. Nah, ini testimoni dari Dr. Esti lagi. Ini juga dari Dr. Esti. Ini juga dari Dr. Esti. Ini juga, nah ini dari dokter lain yang nggak mau disebutkan namanya. Nah, ini juga dari klinik lain yang nggak mau disebut namanya. Nah, ini untuk bekas-bekas jerawat yang menghitam itu bisa menghilang, ya, berkurang. Nah, ini dari Dr. Kun, ini menarik ya. Jadi pigmentation-nya tidak mengandalkan apapun. Ini hanya mengandalkan biorefill setelah 3 kali terapi. Semoga nanti Dr. Kun mau menambah ini ya hasilnya setelah 7 kali atau 8 kali. Nah, ini staf saya. Jadi mengkilatnya ini pengaruh besar juga dari copper peptide. Nah, ini dari Dr. Aning SPKK Semarang. Nah, ini ya, dokter mungkin bisa mengadakan lomba untuk pasien-pasien Anda di Instagram, misalnya gini, no make up challenge. Jadi ini mungkin ada hadiahnya tertentu gitu loh, ya dok. Jadi ini bisa inovasi marketing lah, no make up challenge. Ya. Menarik hal-hal seperti ini. Ini dari Dr. Paula, hasilnya kinclong. Nah, yang ini menarik nih, dokter lihat ya. Ini hasilnya saya lihat sangat bagus sekali. Hasilnya langsung seperti cermin. Wow. Ya, kalau dilihat hasil before-nya ini sangat drastis sekali. Terus satu lagi ini yang saya ini ada videonya juga. Sama habis laser diamond. Laser diamond itu Q-Suite endiak dari Espro. 4 kali guys. Itu di bagian ini bagus banget. Kinclong. Setelah laser H+1. Balik ke sini. Dotnya ini hanya pakai 1 mili Dior. Kemarin nggak ada cahaya-cahaya begini, hari ini baru licin. Ini glowing atau minyak? Glowing dong. Coba oles tisu. Glowing atau minyak? Bukan minyak. Oh, harus pakai apa, dok? Oke, terus ini banyak testimoni tapi tidak ada gambar. Nah, ini yang dokter lihat nih, hanya pakai 0,7 cc cukup untuk satu wajah. Jadi kalau ini lebih dipakai untuk strategi cerahnya, ya. Jangan berharap misalnya untuk membantu scar yang dangkal-dangkal bisa naik. Saya kira kurang. Jadi tergantung dari tujuannya. Dokter bisa memutuskan sendiri. Jadi ini nanti akan menjadi
serum yang basic Anda bisa kombinasikan dengan berbagai perawatan di klinik Anda sehingga memiliki strategi diferensiasi dengan klinik tetangga. Hasilnya berbeda. Ya. Nah, ini yang bilang 0,5 cc dalam 2 minggu. Nah, ya, ada perubahan kok ya. Jadi bergantung bagaimana strategi Anda nanti. Silakan melakukan eksperimen sendiri. Nah, ini. Nah. Oke, terima kasih. Nah, kalau ada pertanyaan, Dok, kita sesi berikutnya sedikit aja, mungkin 10 menit begitu. Ya. Ya. Ya mungkin kalau yang pemakaiannya sedikit ya hasilnya ya cukup untuk lightening aja kali ya Pak Sam, untuk angkat sel. Ya, untuk epidermolysis aja. Ada sih, pasti pencerahannya ada. Cuman ya harapannya tadi kan untuk rejuvenation-nya mungkin nggak akan terlalu dapat gitu. Betul. Ya. Terus kalau ada yang nanya berapa harganya, nah di Eropa ya, itu kalau 2 mili 1,75 juta, 1.750.000, 100 euro. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Ya. Banyak terima kasih buat Dr. Nenden yang sudah menyampaikan presentasinya. Ya. Luar biasa. Mohon dokter mengisi ini ya, seberapa puas Anda mengikuti webinar kami supaya ini menjadi masukan buat lain kali kami mengadakan webinar berikutnya. Kalau diambil waktunya bareng-bareng 5 menit kali. Terima kasih. Oke, kita akhiri